Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan membahas alur film preman sekolah yang berjudul Nanba MG5 full episode. Jadi film ini menceritakan tentang pria yang terlahir dari keluarga gangster. Pria ini diperkirakan akan menggantikan kakak laki-lakinya sebagai reman terkuat di sekolahan. Namun tanpa diketahui keluarganya, ia malah memutuskan untuk mendaftar di SMA lain dan ingin menjadi siswa yang biasa saja. Bisakah dia mempertahankan kehidupan gandanya sebagai orang terkuat di kota dan sebagai anak SMA culun? Oke, seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa siapkan dulu urut kopainya coy, kita gaskun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya keluarga preman yang sedang bersorak semangat untuk menyambut salah satu anaknya yang bernama Tsuyoshi Nanba. Karena Nanba ini akan masuk ke sekolah Ichimatsu yang dimana sekolah itu terkenal dengan sekolah para berandal yang banyak gangsternya. Setelah itu orang tua Nanba memberikan ia sebuah kostum yang harus digunakan saat ke sekolah. Bahkan mereka juga menyuruh Nanba untuk menjadi penguasa di sekolah itu. Hal itu dikarenakan karena mereka ingin marga dari keluarga Nanba menjadi orang yang terkuat. Lalu di sini kita akan mengetahui kalau keluarga Nanba ternyata merupakan keluarga gangster yang sangat terkenal di Jepang. Dan hal itu disebabkan karena ayahnya dulu ketika remaja mampu menguasai semua wilayah di kota Jepang. Dan ayahnya itu bernama Masaru Nanba. Lalu ibunya juga ternyata merupakan seorang pemimpin dari gangster motor yang suka sunmorai. Dan ibunya itu bernama Naomi Nanba. Lalu adiknya yang bernama Ginko Nanba yang di setiap keinginannya harus didapatkan. Dan yang terakhir ada kakaknya yang merupakan mantan ketua gangster dari SMA Jonan dan ia bernama Takeshi Nanba. Kemudian di sini bisa diketahui kalau Nanba lahir dari keluarga gangster dan hal itu tentu saja keluarganya selalu menindik Nanba dari kecil untuk menjadi orang yang terkuat. Sehingga ia pun bisa mengalahkan semua orang yang berani menyenggolnya. Kemudian saat SMP Nanba membuktikan kepada keluarganya kalau ia sudah menjadi orang yang terkuat karena ternyata Nanba pernah menjadi ketua gangster di 14 sekolah sekaligus. Mantap. Namun ketika di SMA si Nanba ini malah berubah penampilan menjadi seorang murid pada umumnya. Dan hal itu karena Nanba ingin insaf dan menjadi murid-murid biasa saja. Bahkan ia juga ternyata tidak masuk ke sekolah SMA Ichimatsu yang telah disarankan oleh keluarganya, melainkan ia masuk ke sekolah SMA Shirayuri yang terkenal dengan sekolah normal yang tidak ada murid gangster di sana. Kemudian di hari pertamanya di sekolah, Nanba merasa agak canggung karena suasananya sangat berbeda dengan sekolahnya dulu yang banyak gangster berandalnya. Lalu Nanba pun menulis cita-citanya yaitu ingin menjadi orang yang normal. Di sana ia juga berkenalan dengan siswi cantik yang bernama Fujita. Lalu Fujita menanyakan asal SMP-nya Nanba. Setelah Nanba menjawab, tiba-tiba semua murid di sana langsung terkejut ketika mendengar kalau Nanba adalah alumni dari SMP Manda. Mendengar itu semua murid merasa kasihan kepada Nanba karena ternyata mereka malah menganggap kalau Nanba adalah seorang murid culun yang telah dibully habis-habisan dari SMP itu dulu. Padahal sebenarnya ia merupakan pemimpin sekolah itu. Kemudian saat jam istirahat, Nanba tidak sengaja menabrak seorang murid bernama Shiji Maki. Dan Shiji Maki langsung marah dan menyuruh Nanba untuk meminta maaf sambil berlutut kepadanya. Mengetahui itu Shiji Maki pelontong, ia pun langsung menjewangnya. Namun tiba-tiba ia teringat dengan tujuannya untuk menjadi insaf. Ia pun langsung berlutut dan meminta maaf kepada Shiji Maki. Akibat kejadian itu, Nanba dengan Shiji Maki menjadi akrab dan berkenalan satu sama lainnya. Di sini Shiji Maki mengatakan kalau ia adalah fans berat kepada Takeshi Nanba yang dimana itu adalah kakaknya Nanba. Hal itu dikarenakan Shiji Maki menyukainya karena Takeshi Nanba pernah menjadi ketua gangster yang sangat ditakuti di kota. Namun untungnya Shiji Maki tidak mengetahui kalau orang yang ia fanskan adalah kakaknya Nanba yang ada di hadapannya.
Kemudian saat pulang sekolah, tiba-tiba Shijimaki dibully oleh murid-murid dari SMA Ichimatsu. Melihat itu awalnya Nanba ingin membantunya, namun ia mengurungkan lagi niatnya karena ia tidak mau terjun lagi ke dunia perbaku hantaman. Sehingga ia pun hanya menyuruh murid-murid lainnya untuk melaporkan kejadian itu kepada guru. Namun ternyata semua murid menghiraukannya karena mereka tidak mau berurusan dengan SMA Ichimatsu. Mengetahui itu, Nanba pun terpaksa harus menolongnya. Shimazaki? Lalu Nanba merubah penampilannya dengan memakai sebuah kostum yang diberikan oleh keluarganya. Setelah itu ia pun langsung mendatangi Shijimaki yang sedang dibully. Namun semua murid SMA Ichimatsu langsung meremehkan Nanba, bahkan ia juga menghinanya karena memakai sebuah kostum yang dianggap sebagai cosplay. Mendengar itu, Nanba menghiraukannya saja dan langsung membantai mereka satu persatu. Dan dengan sangat mudahnya ia berhasil mengalahkan mereka. Kemudian ketika di rumah, Nanba menceritakan semua kejadian tadi agar dirinya tidak dimarahi oleh keluarganya. Yang dimana ia mengatakan kalau ia telah menghajar 2-3 murid dari SMA Ichimatsu. Mendengar itu, keluarganya tentu saja sangat senang karena mereka menganggap kalau Nanba akan menjadi ketua gangster di SMA Ichimatsu. Keesokan harinya di sekolah, Nanba dan Fujita mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas seni. Namun sebelum bergabung, mereka berdua harus menyelesaikan tes dulu, yaitu mereka berdua harus melukis yang baik dan benar. Dan ternyata lukisan Nanba bagus sehingga ia pun lulus. Tapi berbeda dengan Fujita yang gambarnya sangat butut. Namun ia tetap diluluskan oleh ketuanya karena mereka ingin ada seorang wanita di kelas seninya. Kemudian di tempat lain, Shijimaki meniru kostumnya Nanba. Dan tiba-tiba ia pun dihampiri oleh barudak gangster dari SMA Ichimatsu untuk membulinya lagi. Setelah itu barudak Ichimatsu langsung membawa Shijimaki ke markasnya. Di sana mereka menginterogasinya dan menanyakan tentang keberadaannya Nanba, karena mereka menganggap kalau Shijimaki adalah baladnya. Lalu Shijimaki yang tidak mengetahui hanya bisa hulang-hulang saja. Lalu barudak SMA Ichimatsu membuat rencana untuk memancing Nanba datang ke sana, yaitu dengan cara membuli lagi Shijimaki. Di sisi lain, Nanba masih di sekolah dan tiba-tiba seorang ciwi memberitahukannya kalau Shijimaki sedang dibully lagi oleh barudak SMA Ichimatsu. Mendengar itu, Nanba menghiraukannya karena ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memakai kostum masker itu lagi. Namun setelah mendengar Fujita akan menolong Shijimaki sendirian, Nanba pun langsung pergi ke TKP untuk menolongnya. Di sisi lain, Fujita datang dan langsung menantang semua gangster itu untuk baku hantam. Melihat itu, semua barudak Shimatsu langsung menertawainya karena Fujita hanyalah seorang ciwi. Di sini Fujita terus menggertak mereka agar ketakutan. Karena berisik, barudak Shimatsu pun langsung mencipoknya supaya diam. Lalu tidak lama kemudian Nanba pun datang ke sana. Ia pun langsung menghajar mereka semua dan terjadilah baku hantam solo versus squad. Karena Nanba yang pro dalam baku hantam, tentu saja ia pun dengan sangat mudahnya mengalahkan barudak SMA Ichimatsu. Di sini Fujita bukannya berterima kasih kepada Nanba dan ia malah menceramahinya kalau baku hantam itu tidak baik. Lalu Nanba berusaha memalingkan mukanya dari Fujita karena takut identitasnya diketahui. Karena Fujita terus ngebacot, Nanba pun langsung mengatakan kalau Fujita adalah cewek yang jelek. Mendengar itu, Fujita pun sakit hati dan langsung pergi dari sana. Ketika Nanba akan pulang, tiba-tiba ada seorang murid dari SMA Ichimatsu menghampirinya, yang ternyata ia merupakan murid terkuat nomor 1 di SMA Ichimatsu, dan pria itu bernama Godai. Lalu Godai dengan sangat santuinya langsung menenggel mukanya Nanba. Di sini ternyata Godai telah mengetahui identitas aslinya. Setelah itu Godai mengajak Nanba untuk berduel. Mendengar itu Nanba pun menerimanya. Namun tiba-tiba murid-murid SMA Ichimatsu datang lagi. Mengetahui itu Godai pun membatalkan baku hantamnya karena ia ingin bermain bersih, sehingga ia pun langsung menyuruh Nanba untuk segera kabur. Keesokan harinya di jalan, Nanba tidak sengaja bertemu lagi dengan Godai. Di sini ternyata Godai juga mengetahui kalau Nanba bersekolah di SMA Shirayuri.
Mengetahui itu, Nanba pun galau karena ia takut identitas aslinya terbongkar. Bahkan ketika berangkat sekolah, ternyata anjing peliharaannya yang bernama Matsu selalu mengikutinya. Dan ia juga langsung melaporkannya tentang perubahan Nanba yang menjadi baik kepada keluarganya. Namun untungnya keluarganya tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Matsu, si anjing. Mengetahui itu, Matsu tidak menyerah untuk membuktikannya, yang dimana ia langsung membawakan seragam sekolahnya Nanba. Namun keluarganya yang melihat itu malah menganggap kalau Matsu telah mencuri pakaian tetangganya. Dan tentu si Matsu malah dimarahi oleh ayahnya Nanba. Kemudian hari demi hari Nanba kini telah merasa nyaman untuk menjadi murid yang baik hati dan suka menabung di warung. Namun tetap saja ia masih kepikiran dengan Godai karena telah mengetahui identitas aslinya. Bahkan ia juga takut Godai membicarakannya kepada semua murid SMA Ichimatsu, sehingga mereka akan melakukan penyerangan kepada sekolahnya. Karena kepikiran seperti itu, Nanba pun kini berniat akan kembali ke jati dirinya yang dulu, dengan tujuan agar tidak membahayakan orang lain di sisinya. Di tempat lain, si Godai sedang diinterogasi oleh seniornya dari SMA Ichimatsu. Di sini seniornya tidak terima karena Godai selalu menghindar jika diajak untuk tawuran. Lalu Godai juga mengatakan kalau ia tidak ingin bergabung dengan gangster-gangster dari Ichimatsu. Mendengar itu tentu saja sang senior marah, namun tiba-tiba Nanba datang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Ichimatsu, dan agar mereka tidak melakukan penyerangan ke sekolah Nanba. Namun karena ia tidak memakai kostum maskernya, tentu saja semua barudak Ichimatsu tidak mengenalinya. Dan yang mengetahuinya hanya si Godai saja. Lalu Godai pun mengatakan kalau ia adalah temannya yang selalu menagih hutang. Hal itu dilakukan Godai untuk mengelabui barudak Ichimatsu supaya Nanba tidak dikeroyok di sana. Kemudian Godai pun membawa Nanba ke sebuah tempat. Di sana Godai ingin melakukan baku hantam secara duel dengan Nanba. Hal itu disebabkan karena Godai ingin mengetahui kekuatan keluarga Nanba yang sangat terkenal itu. Mendengar itu, Nanba yang berpikiran tentang Godai yang ingin melakukan balas dendam ternyata salah, yang dimana ternyata Godai tidak mempunyai niatan untuk balas dendam, melainkan hanya ingin berduel saja untuk mengetahui seberapa kuat dirinya. Mengetahui itu, Nanba pun menerima tantangan duel itu. Namun sebelum baku hantam, Nanba meminta izin dulu memakai kostumnya untuk disembunyikan privasi identitasnya. Dan saat Nanba memakai kostum masker itu, tiba-tiba barudak Ichimatsu Full Squad datang dengan membawa senjata. Di sini mereka ingin mengeroyok si Godai karena telah polontong kepada seniornya. Dan pertarungan Godai PS Full Squad pun dimulai. Terlihat di awal pertarungan Godai mampu bertahan melawan mereka. Namun karena kalah jumlah, Godai pun akhirnya tumbang. Di sisi lain, Nanba hanya bisa melihat saja karena ia tidak mau ikut campur dengan masalah mereka. Lalu saat Godai ditakol, Nanba mulai kesal dan tidak bisa menahan diri lagi. Ia pun langsung keluar dan menantang mereka semua untuk baku hantam. Dan terjadilah baku hantam solo PS kampung. Namun seperti biasa, karena Nanba adalah ketua gangster, tentu saja ia pun dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka semua. Hingga yang disisakannya hanya seniornya saja. Melihat itu, si senior ketakutan dan menyuruh Godai untuk ikut membantu melawan Nanba. Namun si Godai langsung menghajarnya hingga tumbang. Akibat kejadian itu, Godai dengan Nanba menjadi teman dekat. Dan Nanba juga kini mengurungkan niatnya untuk kembali menjadi gangster dan lebih memilih untuk menjadi murid yang baik sesuai niatnya. Di sisi lain, orang yang terkuat dari kelas 2 Ichimatsu marah dan ingin melakukan balas dendam kepada Nanba, sehingga ia pun membuat sayembara untuk menangkap Nanba dengan imbalan 400.000 yen untuk siapa saja yang berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, Nanba mendapatkan sebuah tugas melukis dengan Fujita untuk menggambar pemandangan di luar sekolah. Mendengar itu, Nanba kebingungan untuk memakai baju bebas di luar, karena ia hanya mempunyai baju-baju setelan pangrok. Mengetahui itu, Nanba pun meminta bantuan kepada Godai untuk mencarikan baju yang cocok dengannya.
Setelah mendapatkan baju yang cocok, ternyata Fujita menyukai penampilan Nanba dan tentu saja Nanba pun sangat senang. Saat sedang melukis, tiba-tiba sepasang kekasih bersetelan pangrok datang dan mengganggu Nanba dan Fujita. Di sana cewek itu menghina lukisannya, bahkan ia juga mengatakan kalau melukis adalah kegiatan yang membosankan. Mendengar itu tentu saja Nanba pun marah. Namun tiba-tiba nyali si Nanba ciut ketika melihat pacarnya si cewek itu ternyata adalah kakaknya sendiri, yaitu Takeshi. Mengetahui itu, Nanba pun langsung memalingkan wajahnya karena takut ketahuan kalau ia sedang menjadi murid baik. Namun tiba-tiba si Fujita memarahi si Takeshi dan pacarnya. Di sana Fujita menyuruhnya untuk meminta maaf karena tidak menghargai lukisannya. Mendengar itu tentu saja Takeshi marah dan terjadilah adu bacot di sana. Namun untungnya Takeshi yang merupakan mantan ketua gangster ternyata rendah hati. Ia pun langsung meminta maaf kepada Fujita. Tapi berbeda kepada Nanba yang dimana ia langsung memarahinya karena Nanba terlihat seperti orang penakut. Dan untungnya kakaknya masih belum menyadari kalau orang yang dimarahinya itu adalah adiknya sendiri. Di tempat lain, preman kelas 2 dari SMA Ichimatsu yang bernama Mogami ternyata masih dendam kepada Nanba, sehingga ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyebarluaskan poster sayembara untuk menemukan Nanba. Dan yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan. Mendengar itu ternyata si Fujita tertarik karena ia membutuhkan uang untuk membeli iPhone baru. Sehingga ia pun berniat untuk mencari dan membongkar identitasnya Nanba. Di tempat lain, Nanba dengan Godai semakin akrab dan dekat. Bahkan Nanba juga mengajak Godai untuk makan malam di rumahnya. Lalu keluarga yang melihat itu langsung menyambut baik Godai karena Nanba mengatakan kalau Godai adalah anak buahnya dari SMA Ichimatsu. Di sana Godai merasakan kenyamanan karena ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Bahkan ia juga mengatakan kalau keluarga Nanba adalah gangster yang mempunyai hati yang baik. Keesokan harinya Fujita mulai mencari-cari orang yang memakai kostum masker yang dimana ia pergi ke tempat bowling bersama Shijimaki. Di sisi lain, Nanba mengikuti mereka berdua karena Nanba merasa cemburu dan menganggap kalau Fujita dengan Shijimaki sedang PDKT. Namun yang sebenarnya Fujita mengajak Shijimaki untuk menemaninya mencari identitas asli dari si pemakai kostum masker sakti. Di sana mereka berdua pergi ke tempat bowling karena tempat itu biasanya banyak anggota gangster dari SMA Ichimatsu yang bersenang-senang di sana. Lalu tiba-tiba barudak Ichimatsu melihat Shijimaki yang dimana mereka pun langsung membulinya. Di sini terungkap fakta kalau Fujita ternyata telah menjadikan Shijimaki sebagai umpan untuk memancing keluar orang yang memakai kostum masker sakti. Di sisi lain, Nanba yang sedang mengikuti Fujita tentu saja melihat pembulian yang dilakukan barudak Ichimatsu kepada Izimaki. Nanba pun tentu saja ingin menolongnya meskipun itu terpaksa. Lalu Nanba pun mengganti kostumnya dan membantai barudak itu. Fujita yang melihat itu tentu saja sangat senang karena rencananya telah berhasil. Lalu ia pun memberitahukannya tentang keberadaan si kostum masker kepada Mogami. Bahkan Fujita juga mengatakan kalau ia akan membongkar identitas asli dari si pemakai kostum masker itu. Lalu Fujita pun mengikuti orang yang memakai kostum itu yang sedang berganti baju di toilet. Namun tiba-tiba ia terkejut karena yang keluar ternyata adalah Nanba yang selama ini ia kenal. Mengetahui itu, Fujita pun langsung teringat kalau Nanba selalu tidak ada di sampingnya ketika berada dalam masalah. Lalu Fujita pun langsung memberitahukan siapa orang di balik kostum itu kepada Mogami dan meminta imbalan yang telah dijanjikannya. Mendengar itu, Mogami pun setuju dan menyuruhnya untuk ketemuan esok hari. Dan keesokan harinya sepulang sekolah, Fujita langsung menanyakan tentang sosok kostum masker itu kepada Nanba. Namun Nanba terus berusaha meyakinkan Fujita kalau itu bukanlah dirinya. Bahkan Nanba juga mengatakan kalau ia tidak bisa berkelahi sama sekali. Mendengar itu Fujita pun tidak percaya sehingga ia pun langsung memancing Nanba dengan cara memarahi barudak Ichimatsu agar Nanba dapat menolongnya. Dan benar saja Nanba tidak bisa menahan diri jika Fujita diganggu oleh mereka. Setelah itu barudak Ichimatsu langsung membawa Nanba ke base campnya dan mempertemukannya kepada Mogami. Lalu Nanba pun ditenggelam oleh Mogami menggunakan sarung besinya. Namun Nanba berusaha tidak melawan agar identitas aslinya tidak diketahui. Dan tidak ingin juga barudak Ichimatsu menyerang sekolahnya. Lalu Fujita yang melihat itu panik karena Nanba tidak bisa melawannya. Setelah Nanba bonyok, ia pun langsung bangkit dan akan mengakui tentang identitasnya.
Namun tiba-tiba si Godai muncul dengan memakai kostum masker miliknya Nanba dengan tujuan agar Nanba tidak membongkar rahasianya. Lalu semua barudak Ichimatsu langsung menyerangnya, namun Godai dengan sangat mudah berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi saat berhadapan dengan Mogami, Godai kewalahan untuk menghadapinya, hingga pada akhirnya Godai pun dikalahkan oleh Mogami. Nanba yang melihat itu tentu saja tidak bisa tinggal diam. Nanba pun tiba-tiba ingin mengatakan siapa sosok aslinya. Namun untungnya polisi datang dengan tujuan untuk membubarkan aksi baku hantam yang dilakukan oleh si Mogami, sehingga Nanba pun tidak jadi mengungkapkan identitasnya. Lalu semua orang yang melihat itu tentu saja takut dan langsung kabur dari sana. Di sisi lain, Godai kabur ke sebuah tempat. Di sana ia sangat kesakitan karena telah dihajar oleh Mogami. Lalu si Jimaki melihatnya dan langsung memberitahukannya kepada Nanba. Lalu Nanba menyuruh si Jimaki untuk membelikannya minum power up agar ia dapat tenang. Akibat kejadian tadi, Nanba merasa bersalah karena telah melibatkan semua orang ke dalam bahaya. Lalu Godai memperingatkan Nanba untuk tidak menyerang si Mogami karena ia sangat kuat. Setelah itu Nanba pun pulang ke rumah dengan keadaan bonyok. Lalu keluarganya yang melihat itu menganggap kalau Nanba telah ditenggelam oleh barudak Ichimatsu. Keesokan harinya di sekolah, Fujita dijauhi oleh teman-temannya karena telah membuat Nanba bonyok dan menuduhnya sebagai orang yang menjadi sosok dari pemakai kostum masker itu, yang membuat Fujita merasa bersalah. Lalu pada hari itu juga Nanba tidak masuk sekolah. Di sisi lain, ternyata Nanba telah merencanakan untuk melakukan balas dendam kepada Mogami karena telah membuat Godai terluka. Lalu Nanba pun langsung mendatangi barudak Ichimatsu di tempat bowling yang dimana untuk menanyakan keberadaannya Mogami. Di tempat lain, Fujita menemui asistennya Mogami untuk meminta maaf karena tidak bisa membongkar identitas asli dari si pemakai kostum masker itu. Lalu tiba-tiba Mogami and the Gang datang dan mengatakan kalau Fujita adalah anak yang bodoh karena ternyata Mogami telah membohongi dan tidak akan memberikan uang imbalannya kepada Fujita. Lalu barudak Ichimatsu langsung membawa Fujita untuk masuk ke markas dan memaksanya untuk membuat video XXX. Tapi tidak lama kemudian Nanba datang dan langsung menyelamatkan Fujita. Di sana Nanba langsung menantang Mogami untuk baku hantam karena Nanba masih tidak terima dengan kejadian kemarin. Mendengar itu, Mogami pun popolontongan dan menerima tawarannya. Lalu sebelum baku hantam, Mogami seperti biasa memakai dulu sarung tangan besinya. Lalu ia langsung lompat untuk menghajar Nanba. Namun ternyata Nanba dengan sangat mudahnya mengalahkan Mogami hanya dengan satu tenggelan saja. Bahkan ia juga berhasil menghancurkan sarung tangan besi milik si Mogami. Lalu Nanba mengatakan kalau orang yang terkuat adalah orang yang tidak memakai senjata apapun. Mendengar hal itu, Mogami merasa diremehkan, lalu terjadilah adu perep. Dan ternyata benar Mogami sangat lemah kalau tidak memakai sarung tangan besi itu. Hingga pada akhirnya Mogami pun KO. Barudak Ichimatsu yang melihat itu sangat ketakutan dan langsung kabur dari sana. Lalu Fujita menghampiri dan meminta maaf kepada Nanba. Namun Nanba malah keceplosan lagi dan mengatakan kalau Fujita adalah orang yang jelek. Fujita yang mendengar itu tentu saja sakit hati dan langsung pergi meninggalkannya. Di akhir film terlihat Nanba menjenguk Godai di rumahnya. Dan ternyata Godai merupakan anak sultan karena ibunya yang merupakan seorang artis TV Indosiar. Akibat itulah Godai jarang mendapatkan kasih sayang dari ibunya karena yang selalu sibuk untuk bekerja. Setelah selesai makan bersama, Nanba pun langsung pulang dan tidak menceritakan kalau ia telah mengalahkan Mogami kepada Godai. Namun tiba-tiba asistennya Mogami menelponnya dan menyuruh Godai untuk ikut balas dendam kepada si pemakai kostum masker karena telah mengalahkan Mogami. Mendengar itu, Godai pun langsung menolaknya. Namun ia merasa sangat senang karena Nanba telah berhasil mengalahkan Mogami yang kuat. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Nanba mengajak Godai dan Shijimaki untuk memancing ikan bersama. Namun tiba-tiba Nanba mendapatkan telepon dari Fujita yang mengajaknya untuk ketemuan.
Mendengar hal itu, Nanba pun tanpa basa-basi langsung gaskeun pergi ke sana dan meninggalkan mereka berdua. Namun di sini Godai dan Shijimaki tetap memutuskan untuk pergi memancing. Namun di sini Shijimaki ternyata telah menyadari kalau Godai ini adalah aniki kebanggaannya saat memakai tokufuku kemarin. Di tempat lain, Nanba menemui Fujita di kelas seni. Di sini ternyata Fujita ingin meniron PR yang telah dikerjakan oleh Nanba. Di tengah-tengah obrolan, Nanba menanyakan apakah Fujita telah menemui pria yang menembaknya kemarin. Lalu terjadilah masa flashback ke hari kemarin, yang dimana Nanba dan Fujita sedang menyelamatkan seorang bocil yang telah ditabrak oleh preman. Fujita yang mengetahui itu langsung memarahi semua preman-preman itu, sehingga membuat preman itu tidak terima dan berniat ingin menampar Fujita. Namun untungnya ia diselamatkan oleh seorang pria bernama Daimaru. Di sini Daimaru merupakan salah satu anggota preman-preman itu, dan ia melakukan hal itu karena ia jatuh cinta kepada Fujita. Bahkan Daimaru juga mengajaknya untuk berkencan. Nanba yang melihat itu tentu saja cemburu dan ia langsung membawa Fujita pergi dari sana. Kembali lagi ke hari sekarang, yang dimana Fujita menceritakan kalau ia tidak ketemuan dengan Daimaru. Nanba yang mendengar itu tentu saja senang. Kemudian scene berpindah kepada Godai dan Shijimaki yang sedang memancing lauk bersama. Namun tiba-tiba Godai ditemui oleh seorang pria bernama Mamiya. Di sini Mamiya merupakan baladnya si Godai saat SMP yang terkenal tidak pernah terkalahkan. Godai yang melihat hal itu menganggap kalau kedatangan Mamiya ini hanya ingin melakukan balas dendam saja kepadanya. Namun ternyata dugaannya salah karena Mamiya ingin mengajaknya untuk bekerja sama lagi. Godai yang mendengar itu langsung menolaknya, dan hal itu tentu saja membuat Mamiya sakit hati. Naoki, Setachu no Mamiya to Godaiってや、二度と俺の前に顔出すんじゃねえ。 Setelah itu Mamiya meluapkan kekesalannya dengan cara menghajar barudak Ichimatsu yang sedang nongkrong di taman. Di sini barudak Ichimatsu menganggap kalau Mamiya berasal dari SMA Chidori. Di tempat lain sikap Godai menjadi berubah, yang dimana ia menjadi sering marah-marah. Lalu Godai juga menyuruh Nanba dan Shijimaki untuk menjauhi dirinya dulu sementara waktu. Keesokan harinya Nanba merasa senang karena ketua klubnya telah memilihnya untuk mewakili lomba melukis yang akan diadakan minggu depan. Di sini ketua klub melakukan hal itu karena lukisan Nanba yang sangat bagus. Kemudian scene berpindah ke SMA Chidori yang sedang membicarakan kekalahannya Mogami dengan seseorang yang memakai jubah tokopoku. Di sini mereka merasa kaget karena Mogami yang terkenal sangat kuat bisa dikalahkan begitu saja, bahkan sampai masuk rumah sakit. Lalu diketahui kalau Mogami sedang diet karena ingin melatih dirinya lagi untuk menjadi lebih kuat dan untuk balas dendam. Di sini SMA Chidori merencanakan ingin menyerang SMA Ichimatsu karena mereka menganggap kalau yang terkuat dari kelas 3 Ichimatsu yang bernama Jinai pasti tidak akan keluar karena mereka menyerang sekolahnya. Lalu Daimaru tidak mendengarkan percakapan teman-temannya itu dan ia malah melihat-lihat fotonya Fujita. Bahkan Daimaru juga datang ke SMA Shirayura demi bertemu dengan Fujita di sana. Nanba dan Fujita yang mengetahui itu tentu saja kaget. Lalu Daimura mencoba membahas tentang seni agar Fujita tertarik kepadanya. Dan ternyata obrolannya itu ditanggapi oleh Fujita. Nanba yang melihat itu langsung membawa Fujita pergi karena merasa cemburu. Namun Daimaru langsung mencegahnya dan menanyakan siapa Nanba itu. Di sini Nanba sempat terdiam karena ia ingin Fujita mengatakan kalau Nanba adalah pacarnya. Namun ternyata Fujita malah menganggapnya sebagai adiknya yang harus dilindungi setiap saat. Nanba yang mendengar itu tentu saja kandas karena terlalu berharap kepada Fujita. Tidak lama kemudian barudak SMA Ichimatsu datang dan melihat keberadaannya Daimaru yang merupakan anak dari SMA Chidori yang kemarin telah memukuli barudaknya. Melihat hal itu, Daimaru pun tentu saja kabur karena takut ditenggelam oleh mereka. Di tempat lain, barudak SMA Ichimatsu menemui Godai dan mengajaknya bergabung untuk melakukan penyerangan kepada SMA Chidori atas perlakuannya Mamiya kepada SMA Ichimatsu. Mendengar ajakan itu, Godai pun langsung pergi meninggalkan mereka karena sebenarnya Mamiya bukanlah anak dari SMA Chidori dan hal itu hanyalah kesalahpahaman saja. Setelah itu Godai pergi ke taman dan ia tidak sengaja bertemu dengan Nanba yang sedang menyelesaikan lukisannya untuk lomba nanti. Di sini seperti biasa Nanba tidak mau melukis di rumah karena ia takut dimarahi oleh orang tuanya yang mengharapkan ia menjadi orang preman yang terkuat.
Tidak lama kemudian datanglah Daimaru dan menanyakan tentang Fujita kepada Nanba. Mendengar itu Nanba pun menceritakan kalau dirinya juga suka kepada Fujita. Mengetahui itu mereka berdua pun bersepakat untuk bersaing dengan adil untuk mendapatkan hatinya Fujita. Di sini Daimaru juga menceritakan kalau ia bosan bersekolah di SMA Chidori karena banyak premannya. Pada malam harinya di rumah Nanba langsung disambut oleh keluarganya. Di sini mereka juga menganggap kalau Nanba akan segera menguasai SMA Ichimatsu. Bahkan ditambah lagi dengan Takeshi yang melihat sebuah goresan luka yang menandakan itu adalah lelaki sejati. Padahal sebenarnya itu adalah goresan bekas lukisan yang tidak terhapus. Keesokan harinya Shiji Maki diculik oleh Mamiya dan hal itu ia lakukan untuk memancing Godai datang ke tempatnya. Bahkan Mamiya juga menyimpan sebuah rekaman video di HP-nya Shiji Maki. Godai yang mengetahui itu langsung pergi menemui Nanba karena berniat ingin mengajaknya untuk menyelamatkan Shiji Maki. Namun Godai mengurungkan niatnya saat melihat Nanba yang sedang sibuk dengan lukisannya. Mengetahui itu Godai pun hanya menitipkan HP Shiji Maki kepada Nanba. Hingga akhirnya Godai pun memutuskan pergi sendiri ke tempatnya Mamiya. Setelah sampai, Mamiya lagi-lagi mengajak Godai untuk bergabung dengannya. Namun seperti biasa Godai menolaknya dan terjadilah masa flashback ketika Godai dan Mamiya masih SMA. Yang dimana mereka berdua merupakan partner terkuat. Namun suatu hari sikap Mamiya berubah karena digelapkan oleh uang akibat berjualan narkoboy. Bahkan Mamiya juga sempat ditangkap oleh polisi sebanyak 3 kali. Namun hal itu tidak membuatnya kapok untuk terus berjualan narkoboy. Lalu Godai yang merasa muak dengan tingkah laku temannya itu tentu saja langsung menenggel wajahnya Mamiya hingga membuatnya sobek. Tidak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap Mamiya karena kasus narkoboy lagi. Di tempat lain Nanba tidak sengaja melihat HP Shiji Maki yang menunjukkan kalau Mamiya telah menculiknya. Mengetahui hal itu Nanba pun merasa bimbang dan tidak enak kepada ketua seninya karena ia telah berjanji akan menyelesaikan lukisannya. Namun di sisi lain ia juga harus menyelamatkan baladnya. Hingga akhirnya Nanba pun memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Lalu Nanba pun berpura-pura meminta izin untuk makan kepada ketuanya. Dan hal itu ia lakukan agar bisa pergi ke sana. Di tempat lain Godai dan Mamiya sedang baku hantam. Namun di dalam pertarungan itu Godai sama sekali tidak memberikan perlawanan. Lalu Mamiya pun menceritakan alasan mengapa ia bisa berubah. Yang ternyata dulu Mamiya sering ditertawakan oleh gurunya karena ayahnya merupakan seorang pembunuh. Di sini Mamiya juga menganggap kalau Godai juga ikut mentertawakannya. Mendengar hal itu tentu saja Godai membantahnya. Lalu Godai menjelaskan kalau ia tidak pernah meremehkan Mamiya karena ia telah menganggapnya sebagai balad terbaiknya. Di tengah-tengah baku hantam itu tiba-tiba gangster Yakuza datang ke sana karena ingin menagih hutangnya Mamiya. Namun karena telat, gangster Yakuza pun langsung menyerang Mamiya dan Godai di sana. Di sisi lain Nanba ganti kostum dulu sebelum pergi menyelamatkan balad-baladnya itu. Namun ternyata Daimaru telah mengikutinya sehingga identitas Nanba yang sebenarnya telah diketahui oleh Daimaru. Tidak lama kemudian Nanba pun datang ke sana dan langsung menghajar para gangster Yakuza itu dengan sangat mudahnya. Setelah selesai lawannya berhasil dikalahkan, Nanba langsung bergegas pergi ke sekolahnya lagi karena ingin menyelesaikan lukisannya. Daimaru yang melihat hal itu merasa kesal kepada Nanba karena telah menyembunyikan identitas aslinya. Kembali lagi kepada Nanba yang baru sampai ke kelas seni. Di sini ia sedih karena ruangan seninya telah ditutup oleh ketuanya. Mengetahui hal itu Nanba pun langsung menelponnya dan meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan lukisannya. Namun ketuanya yang sudah terlanjur kecewa, ia pun memutuskan untuk mengeluarkan Nanba dari kelas seninya. Nana yang mendengar itu tentu saja bersedih. Di tempat lain Godai dan Mamiya akhirnya berdamai. Sedangkan Nanba hulang-hulang di taman karena impiannya untuk memenangkan lomba lukis menjadi gagal.
Tidak lama kemudian Daimaru datang dan langsung menghajarnya hingga ngaclang. Di sini Daimaru meluapkan kekesalannya karena Nanba telah menipu banyak orang dengan berpura-pura culun. Lalu Daimaru juga menganggap kalau Nanba melakukan hal ini karena ingin mendapatkan hatinya Fujita. Padahal yang sebenarnya Daimaru ingin Nanba jujur dengan jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian Shin berpindah kepada SMA Ichimatsu yang sedang menyiksa salah satu murid dari SMA Chidori yang telah berkeliaran di wilayah sana. Dan ternyata orang yang telah memerintahkannya adalah si Godai. Keesokan harinya Daimaru pergi menemui salah satu anak buahnya yang telah ditenggelam oleh barudak SMA Ichimatsu atas perintahnya Godai. Mengetahui hal itu, Daimaru langsung marah dan berniat ingin balas dendam kepada Godai. Di tempat lain, Nanba terus melamun karena memikirkan perkataannya Daimaru yang mengatakan kalau Nanba telah membohongi semua orang dengan berpura-pura culun. Setelah itu Fujita mengajak Nanba pergi keluar, namun ternyata di sana ada ketua seni yang sedang membicarakannya, yang dimana ia sangat menyukai sikap Nanba yang sangat berantusias sekali dalam melukis. Bahkan ia juga memuji lukisan Nanba yang sangat bagus. Tapi semenjak kejadian kemarin, ketua klub seni merasa kecewa kepada Nanba. Namun ia berjanji kalau suatu hari ia akan memaafkan Nanba. Mendengar hal itu, Nanba pun merasa senang dan ia mulai bersemangat lagi. Bahkan ia juga berencana untuk meminta maaf kepada ketuanya sambil mengungkapkan identitas asli Nanba yang sebenarnya. Setelah pulang sekolah, Nanba pergi ke perpustakaan. Namun di sana ia tidak sengaja mendengar percakapan dari Sawada yang merupakan anak dari SMA Ichimatsu dengan Gaoda yang merupakan anak dari SMA Chidori. Di sana mereka berdua membicarakan soal Daimaru dan Godai yang berhasil mereka adu dombakan. Bahkan Sawada juga berhasil mencuri sarung tangan milik Godai yang nantinya akan dijadikan barang bukti kalau Godai memang ikut-ikutan menghajar salah satu anak buahnya Daimaru. Tidak lama kemudian orang-orang di sana mengusir mereka berdua dari perpustakaan karena obrolan mereka yang sangat berisik. Namun Nanba yang mengetahui itu akhirnya menyadari kalau Daimaru dengan Godai akan baku hantam akibat ulah mereka berdua yang mengadu dombakan. Kemudian Shin berpindah kepada Daimaru yang sedang mengajak Godai untuk baku hantam secara baiwan. Dan hal itu Daimaru lakukan karena ingin melakukan balas dendam atas perlakuan Godai kepada salah satu anak buahnya. Mendengar hal itu, Godai pun membantahnya karena ia tidak merasa telah menghajar anak buahnya Daimaru. Namun tiba-tiba Gaoda datang sambil melemparkan sarung tangannya milik si Godai. Di sana Gaoda juga mengatakan kalau ia menemukan sarung tangan itu di lokasi kejadian saat penyerangan kepada anak buahnya Daimaru. Mendengar hal itu, Daimaru pun meyakini kalau Godai memang telah menghajar temannya sehingga terjadilah baku hantam di sana. Awalnya Godai tidak mau meladeninya, namun karena tidak ada pilihan lain akhirnya mereka pun gelut sampai bonyok. Terlihat pertarungan mereka sangat sengit karena mereka saling balas-membalas pukulan. Namun pada akhirnya mereka adu tonjokan dan membuat mereka berjatuh secara bersamaan. Tidak lama kemudian datanglah Sawada dengan barudak SMA Ichimatsu lainnya. Lalu Sawada dan Gaoda mengaku kalau mereka sengaja mengadu dombakan Daimaru dengan Godai. Dan hal itu mereka lakukan karena Godai dan Daimaru tidak pernah menghormati mereka yang merupakan seniornya. Mendengar hal itu, Daimaru dan Godai tentu saja marah. Namun tiba-tiba Daimaru dan Godai langsung diceklan karena Sawada dan Gaoda berniat ingin mematahkan jari-jari mereka berdua. Tapi untungnya Nanba datang karena ingin menyelamatkan mereka. Lalu terjadilah pertarungan solo versus squad di sana. Terlihat dalam pertarungan itu Nanba dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka semua. Namun Daimaru yang melihat itu merasa kesal kepada Nanba yang masih menggunakan toko fuku itu. Bahkan saking kesalnya Daimaru langsung menghajar Gaoda hingga tepar. Dan ternyata hal itu dijadikan kesempatan oleh Nanba untuk kabur dari sana karena ia tidak mau menjelaskan semuanya kepada Daimaru. Setelah kejadian itu, Daimaru meminta maaf kepada Godai atas kesalahpahamannya. Dan sebagai bukti permintaan maafnya, ia akan mentraktir Godai makan di warteg.
Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, Godai menceritakan tentang kondisi Nanba yang melakukan penyamaran dengan berpura-pura culun. Lalu Godai juga menjelaskan kalau Nanba melakukan hal itu karena ia ingin tobat menjadi seorang berandalan. Bahkan keluarganya sendiri juga tidak tahu tentang persoalan ini. Akibat hal itulah Nanba selalu bimbang karena terus-terusan membohongi teman-temannya serta keluarganya. Mendengar cerita itu, Daimaru pun merasa bersalah kepada Nanba karena telah menuduhnya sebagai pembohong. Keesokan harinya, Nanba memberanikan diri datang ke klub seni karena ingin menunjukkan hasil lukisannya yang telah ia selesaikan. Semua murid yang melihat itu langsung merasa takjub kepada Nanba karena lukisannya yang sangat mantap. Bahkan ketuanya juga ikut kagum, sehingga akhirnya Nanba pun diterima lagi bergabung di kelas seninya itu. Lalu ketua mengatakan kalau Nanba pasti mempunyai alasan sehingga ia meninggalkan lukisannya pada malam itu. Mendengar hal itu, Nanba pun langsung menceritakan identitas aslinya, yang dimana ia mengatakan kalau dirinya terlahir dari keluarga gangster. Sehingga hal itu membuat Nanba harus jagoan dalam berkelahi, karena ingin membuat keluarganya bangga kepadanya. Namun setelah masuk SMA ini, Nanba merasa bosan dengan perbakuan taman, sehingga ia pun memutuskan tobat dan melakukan penyamaran ini, agar bisa bersekolah di SMA Shimayuri yang terkenal muridnya yang sangat baik. バリバリのヤンキーで根っこは確かにずっと全国締める気でいたんですけど剥がれてる僕なんです。 Lalu tiba-tiba Daimaru muncul dari jendela sambil mengatakan kalau perkataan Nanba tadi adalah sebuah prank. Setelah itu Daimaru menceritakan kalau ia telah salah paham kepada Nanba. Lalu ia juga mengatakan kalau kondisi Nanba sama seperti dengan kondisinya yang sekarang, yang dimana ingin bertobat dan menjalani kehidupan remaja pada umumnya. Setelah itu Daimaru pun meminta maaf dan mengajak Nanba bersaing lagi untuk mendapatkan hatinya Fujita. Tidak lama kemudian Daimaru mendapatkan kabar kalau orang yang telah mematahkan tangannya telah ditemukan. Mengetahui hal itu Daimaru pun langsung pergi. Namun saat sampai Daimaru kaget karena Godai telah membantai mereka semua. Lalu Godai menceritakan kalau ia melakukan hal itu karena mereka telah mencemarkan nama baiknya. Tidak lama kemudian Nanba datang karena ternyata ia mengikuti Daimaru pergi. Di sana Nanba mengejek Daimaru yang sikapnya seperti orang bodoh. Mendengar itu Godai pun juga ikut tertawa. Dan akibat kejadian itu mereka bertiga pun menjadi akrab dan menjadi trio maut. Keesokan harinya Nanba meminta suatu hadiah kepada ibunya. Mendengar hal itu semua keluarga langsung bahagia karena mereka menganggap kalau Nanba telah berhasil menguasai kota. Di sini diketahui kalau ibunya telah berjanji akan memberikan sesuatu kepada Nanba jika berhasil menaklukkan SMA Ichimatsu. Namun tiba-tiba Nanba membatalkan permintaannya karena ia belum menguasainya. Di sini ternyata Nanba ingin ibunya membelikan ia sebuah buku. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja melihat pria culun yang sedang mencuri buku di sana. Dan pria itu bernama Seki. Nanba yang melihat hal itu tentu saja langsung mencegahnya, sehingga membuat Seki ketakutan dan pergi dari sana. Setelah itu Nanba mengikuti kemana Seki perginya karena ia penasaran. Dan ternyata Seki telah disuruh mencuri oleh barudak gangster dari satu sekolahnya. Dan pimpinan mereka bernama Mitsuo. Lalu Mitsuo yang mengetahui kalau Seki gagal mencuri buku itu, akhirnya ia pun membuli Seki di sana. Namun untungnya pemilik tempat itu datang dan mengusir mereka semua karena telah membuat kerusuhan di tempatnya. Kemudian Nanba mengikuti Seki lagi dan mengajaknya untuk ngobrol santuy. Di dalam obrolan itu Seki menceritakan kalau ia takut dilaporkan ke polisi oleh Nanba karena telah keciduk mencuri buku. Namun di sini Nanba tidak mempermasalahkan hal itu. Dan ia malah menanyakan tentang Seki yang bersekolah di SMA favorit namun masih ada tukang bully. Mendengar hal itu Seki pun hanya menjawab kalau ia disuruh untuk mencuri buku itu karena jika tidak ia diancam akan dibully terus-terusan. Setelah menceritakan itu Seki pun langsung pergi dari sana. Kemudian scene berpindah ke masa SMP-nya Nanba, yang ternyata Nanba ini telah mengenal Seki karena satu SMP dengannya. Namun kejadian tadi Seki tidak mengenalinya karena Nanba telah merubah tampilan rambutnya. Keesokan harinya Seki dicegat oleh Mitsuo and the gang karena ingin menagih hutangnya yang bernilai 50.000. Di sini Mitsuo juga menyarankan Seki untuk mencuri uang di tas ibunya jika tidak ingin mencuri buku untuk membayar hutangnya itu. Di sisi lain Nanba yang masih penasaran terus mengikuti Seki kemanapun ia pergi.
Setelah itu Seki pun pergi ke toko buku karena berniat ingin mencuri buku di sana. Namun tiba-tiba Seki mengurungkan niatnya dan pergi ke sebuah jembatan yang ternyata Seki ingin melakukan bunuh diri. Namun untungnya Nanba berhasil menghentikannya, dan karena Seki tidak mengenalinya, Nanba pun langsung mengajaknya pergi ke suatu tempat karena ingin menunjukkan identitas aslinya. Di sana Nanba langsung merubah penampilan rambutnya, dan hal itu tentu saja membuat Seki terkejut karena orang yang selalu mengikutinya adalah Nanba. Dari sinilah mereka berdua pun langsung ngobrol dan menceritakan kenangannya saat di SMP. Lalu Nanba menceritakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Seki karena berkat dia ia bisa naik kelas dan melanjutkan sekolah ke SMA Shirayuri. Lalu diceritakan saat Nanba masih SMP, yang dimana dulu Nanba mulai berusaha untuk belajar meskipun ia harus sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang tahu. Bahkan Nanba juga sering pergi ke perpustakaan. Namun ternyata hal itu membuat para siswa sering mengejek Nanba, yang dimana seseorang berandalan tidak akan bisa berkembang. Bahkan mereka juga mengatakan jika berandalan itu dewasa hanya menjadi sampah masyarakat saja. Namun di waktu yang sama Seki membelanya dengan mengatakan kalau orang-orang harus menghargai perjuangannya Nanba yang sedang berusaha untuk berkembang menjadi lebih baik. Nanba yang mendengar itu langsung termotivasi sehingga ia pun terus belajar agar tujuannya tercapai. Hingga akhirnya Nanba pun lulus dan melanjutkan lagi sekolahnya di SMA Shirayuri sekarang. Lalu Nanba mengatakan kalau ia akan menolong Seki dari kejaran anak-anak berandalan yang selalu mengincarnya. Dan hal itu ia lakukan sebagai bukti terima kasihnya kepada Seki yang telah membelanya ketika SMP. Mendengar hal itu Seki pun senang karena ia akan ditolong oleh Nanba yang terkenal dengan orang terkuat di kota itu. Keesokan harinya Nanba ngumpul di warung bersama teman-temannya. Di sana Shijimaki menceritakan kalau ia sering menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Mendengar hal itu Nanba pun langsung teringat dengan Seki sehingga ia pun bergegas pergi dari sana. Di tempat lain Seki sedang dipajak lagi oleh Mitsuo and the Gang untuk membayar uang 50.000 karena tidak becus mencuri buku-buku kemarin. Namun Seki memberanikan diri untuk menjawab kalau ia tidak bisa melakukan pencurian dan ia juga tidak memiliki uang sebanyak itu. Mendengar hal itu tentu saja Mitsuo marah karena si Seki mulai berani menentangnya. Bahkan ia juga telah menyewa para gangster untuk menyiksa Seki di sana. Di sisi lain Nanba yang masih mencari keberadaannya Seki, tidak lama kemudian ia pun berhasil menemukannya, yang keadaannya sudah bonyok dan diteranjangan. Lalu Seki mengatakan kalau ia tidak akan menuruti lagi keinginannya Mitsuo. Mendengar hal itu Nanba pun langsung marah dan berniat ingin membalaskan dendamnya Seki. Dan pada malam harinya Nanba pun langsung menemui Mitsuo and the Gang ke tempat permainan karena mereka sering berada di sana. Lalu Nanba mengajak mereka pergi ke tempat parkiran dan hal itu ia lakukan karena tidak ingin membuat kerusukan di sana. Namun tanpa diduga Mitsuo memanggil preman sewaan untuk datang membantunya. Dan saat sampai di parkiran tiba-tiba dua preman itu datang dan langsung memukul kepala Nanba menggunakan besi hingga membuatnya terjatuh. Di sini Mitsuo akan menambahkan bayarannya jika preman sewaan itu mau menyiksa Nanba lagi. Dan tanpa basa-basi preman itu langsung menyiksa Nanba hingga tidak berdaya. Lalu salah satu temannya Mitsuo mengambil jaket Nanba dan langsung ia gunakan untuk berfoto sambil mengejek Nanba. Namun tiba-tiba Nanba bangkit lagi karena ia teringat dengan Seki. Dari sinilah Nanba pun langsung menghajar dua preman itu sehingga ia pun berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudahnya. Lalu Nanba memperingati Mitsuo and the Gang untuk tidak membuli orang-orang seakan seperti boneka. Mendengar hal itu salah satu temannya Mitsuo menceritakan kalau semua ini adalah salahnya Mitsuo, yang dimana orang miskin seperti Seki tidak layak untuk bersekolah di tempat mereka. Dan Seki bisa masuk akibat mendapatkan beasiswa. Di sini diketahui kalau Mitsuo adalah anak orang kaya sehingga ia pun terus membuli Seki karena merasa derajatnya lebih tinggi darinya. Setelah itu Mitsuo pun meminta maaf dan ia rela ditenggelam oleh Nanba sebagai bukti permintaan maafnya. Melihat hal itu Nanba pun merasa kasihan dan ia langsung pergi meninggalkannya. Namun ternyata hal itu tidak membuat Mitsuo kapok dan ia malah pompolontongan lagi dengan mengatakan kalau Nanba tidak akan berani mengajarnya yang merupakan anak orang kaya. Namun tiba-tiba Nanba datang dan langsung menghajar Mitsuo dari belakang. Mantap. Keesokan harinya Nanba menjenguk Seki di rumah sakit. Di sini Nanba tidak menceritakan kalau ia telah menghajar Mitsuo. Tidak lama kemudian datanglah Mitsuo sambil membawa hadiah sebagai ucapan permintaan maafnya karena telah membuli Seki selama ini.
Lalu Mitsuo meminta Sekio untuk menjauhkannya dari pria yang memakai baju tokopuku karena Mitsuo merasa pria itu seperti monster dan harus diberi pelajaran. Mendengar hal itu, Sekio pun marah dan langsung melemparkan hadiahnya itu ke wajahnya Mitsuo karena ia menganggap kalau pria tokopuku itu adalah temannya dan bukanlah orang suruhan. Kemudian di rumah, Nanba mendapatkan seorang tamu. Awalnya Nanba menganggap kalau tamu itu adalah Daimaru atau Godai karena hanya mereka berdua saja yang mengetahui identitasnya. Namun ternyata tamu itu adalah orang lain yang tidak Nanba kenali. Lalu tamu itu menceritakan kalau Nanba sangat ditakuti di SMA Ichimatsu. Bahkan ia juga mengatakan kalau ketua dari SMA Ichimatsu juga takut kepada Nanba. Mendengar hal itu, Nanba terkejut dan masih mempertanyakan siapakah pria ini. Setelah itu keluarga Nanba mengajak tamunya untuk makan malam bersama. Dan setelah selesai makan, kakaknya Nanba yang bernama Takeshi menanyakan siapa nama pria itu. Dan ternyata ia adalah Jinai, yang dimana kita ketahui kalau Jinai ini merupakan orang yang terkuat dari SMA Ichimatsu. Setelah itu Jinai menceritakan alasannya datang ke rumah Nanba, yang dimana ia ingin mencari informasi tentang keluarganya Nanba. Di sisi lain, Takeshi menyadari kalau Jinai adalah orang yang terkuat dari SMA Ichimatsu. Kemudian keesokan harinya di sekolah, Ginko mendapatkan panggilan dari guru BK karena ia telah mendapatkan nilai yang jelek dari pelajaran matematika. Bahkan guru BK juga menceritakan kepada ibunya kalau Ginko tidak mengerjakan soal ulangannya. Akibat hal itu, Ginko nilainya menjadi buruk. Di sini diketahui kalau Ginko bersekolah di SMP yang sama dengan Nanba dan juga Takeshi. Maka dari itu guru BK mengetahui sifat ibunya sehingga ia pun santuy untuk meladeni ibunya. Setelah pulang sekolah, Ginko tidak sengaja bertemu dengan cowok yang membuatnya langsung jatuh cinta kepada cowok itu. Namun cowok itu sangat ketakutan karena Ginko membawa seekor anjing sehingga ia pun langsung kabur dan tidak sengaja menjatuhkan bukunya di sana. Di tempat lain, Nanba menanyakan tentang Jinai kepada Godai. Lalu Godai pun menjawab kalau Jinai merupakan seorang legenda dari wilayah ini karena ia sangat ditakuti dan disegani oleh para gangster di wilayah sana. Lalu Godai juga menceritakan kalau SMA lain takut melakukan penyerangan kepada SMA Ichimatsu dan hal itu karena mereka bukannya takut kepada semua murid, melainkan takut kepada Jinai seorang. Mendengar hal itu, Nanba pun menyadari kalau Jinai ini sangat istimewa dan kuat. Lalu Godai menambahkan lagi kalau Jinai pernah berpacaran dengan 5 cewek sekaligus. Bahkan saat kelas 2 SMA, Jinai juga terkenal dengan permainan slotnya yang selalu jackpot dan menghasilkan uang sampai 14.000 yen. Tidak hanya itu, Jinai juga telah mendapatkan sebuah penghargaan karena ia telah berhasil makan ramen dengan jumlah 150 kg. Namun yang membuat Jinai terkenal bukan kegiatan itu, yang dimana pada 1 tahun yang lalu pacarnya Jinai menangis karena telah dilempari skateboard. Dan ternyata skateboard itu berasal dari pertarungan 2 gangster yang sedang rusuh di sana. Dari sinilah Jinai pun tidak terima dengan kedua gangster itu sehingga ia pun tanpa basa-basi langsung membantai mereka semua. Mantap. Dan akibat kejadian itulah Jinai pun terkenal dengan kekuatannya. 相当やるな。 Kemudian Shin berpindah kepada Ginko yang sedang mengembalikan buku yang telah terjatuh tadi kepada si cowok. Melihat hal itu, cowok itu berterima kasih dan memperkenalkan namanya kalau ia bernama Junichi. Setelah itu Junichi mengajak Ginko untuk makan malam bersama. Di dalam obrolan mereka bisa diketahui kalau Junichi ini adalah murid pintar yang selalu mendapatkan ranking di sekolahnya. Dan hal itu sangat berbeda jauh dengan Ginko yang mendapatkan nilai yang buruk. Junichi yang mengetahui itu menawarkan diri kalau ia bersedia mengajari Ginko tentang pelajaran matematika. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba datang gangster yang mengacau di sana. Junichi yang melihat itu mengatakan kalau ia tidak suka dengan preman karena mereka sangat jahat dan kerjaannya hanya bisa mengacau saja. Mendengar itu, Ginko pun langsung terkejut karena dirinya berasal dari keluarga gangster juga. Keesokan harinya SMA Shiayuri kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah Jinai. Nanba yang mengetahui itu tentu saja kaget. Namun semua murid tidak ada yang mengetahui kalau Jinai ini adalah ketua gangster dari SMA Ichimatsu. Akibat hal itulah semua murid di sana langsung menyambutnya dengan baik. Bahkan di sana Jinai juga memuji lukisannya Fujita sehingga hal itu membuat Nanba cemburu dan hampir tidak bisa menahan jiwa gangsternya. Jinai yang melihat itu langsung menghampiri Nanba dan mengatakan kalau ia akan mengajaknya baku hantam setelah luka Nanba sembuh nanti.
Lalu Jinai juga mengancam akan membongkar identitas asli Nanba kepada Bujita jika dirinya menolak untuk duel dengannya. Keesokan harinya Nanba, Takeshi, dan juga Ginko merencanakan ingin memberikan hadiah Natal kepada orang tuanya. Namun saat asik mengobrol, tiba-tiba Ginko bergegas pergi dari sana sehingga hal itu membuat kakak-kakaknya curiga. Pada malam harinya Ginko pulang terlambat dan hal itu tentu saja membuat keluarganya marah karena menganggap Ginko telah berbuat onar. Namun Ginko langsung membantahnya dan mengatakan kalau ia hanya belajar saja di luar dengan seorang cowok. Dengar itu keluarga langsung merasa aneh kepada Ginko yang tiba-tiba menyukai belajar. Namun untungnya Nanba dan ayahnya mendukung Ginko sehingga mereka pun menyuruhnya untuk memperkenalkan cowok itu kepada mereka. Dan jika tidak, Ginko tidak boleh belajar lagi. Mendengar hal itu, Ginko pun terpaksa harus menyetujuinya. Namun sebelum itu, Ginko meminta persyaratan terlebih dahulu kepada keluarganya. Singkat cerita, hari Natal pun tiba dan Nanba sudah mempersiapkan hadiahnya yang nanti akan diberikan kepada orang tuanya. Namun tiba-tiba Jinai datang dan mengajaknya untuk gelut sekarang juga. Sedangkan di tempat lain akhirnya Ginko membawa Junichi ke rumahnya. Namun penampilan Takeshi dan juga ayahnya terlihat sangat berbeda. Yang ternyata itulah syarat dari Ginko kepada keluarganya karena Ginko mengetahui kalau Junichi tidak menyukai gangster. Akibat itulah Takeshi dan juga ayahnya berpura-pura culun di sana agar bisa menyambut Junichi dengan baik. Namun tiba-tiba ibu Ginko datang dan ia lupa mewarnai rambutnya menjadi hitam. Ginko yang melihat itu tentu saja panik karena ia takut rahasia ibunya yang merupakan gangster diketahui oleh Junichi. Mengetahui itu Ginko pun langsung berbohong dengan mengatakan kalau ibunya berasal dari Amerika. Namun sikap dan gaya bicara ibunya tiba-tiba membuat Takeshi dan juga ayahnya tertawa. Ginko yang melihat itu merasa malu sehingga ia pun mengakhiri kebohongan keluarganya kepada Junichi. Namun ternyata Junichi telah mengetahui tentang keluarganya Ginko yang merupakan seorang gangster. Lalu Junichi menjelaskan kalau ia tidak menyukai seorang gangster karena ia menganggap kalau gangster itu adalah keras dan juga jahat. Namun setelah mengetahui keluarga Ginko, ia pun menyadari kalau semua gangster itu tidak semuanya jahat. Bahkan di sana ia juga memuji keluarga Ginko yang telah rela menyamar menjadi orang baik demi menjamutnya. Dari sinilah Junichi pun memutuskan akan terus mengajari Ginko hingga pintar. Ayahnya yang mendengar itu langsung mengizinkannya asalkan mereka belajar di rumah dan tidak di luar. Sedangkan di tempat lain Nanba tidak bisa menghadiri acara keluarganya karena Jinai yang terus memaksanya untuk duel. Awalnya Nanba tidak mau meladeni karena ia tidak mempunyai masalah dengan Jinai. Namun tiba-tiba Jinai memukul dan merusak hadiahnya sehingga Nanba pun marah dan memutuskan untuk baku hantam sekarang juga. Tapi sebelum gelut, Jinai mengatakan kalau ia sebenarnya tidak tertarik kepada Nanba, melainkan ia ingin baku hantam dengan Takeshi yang merupakan kakaknya Nanba. Maka dari itu ia ingin menghajar Nanba dulu agar kakaknya terpancing untuk bisa baku hantam dengannya. Dan kemudian terjadilah masa flashbackan yang dimana dulu Takeshi datang sendirian ke SMA Ichimatsu karena ingin membalaskan dendam teman-temannya. Namun hanya dengan satu pukulan saja Takeshi dapat mengalahkan ketua dari SMA Ichimatsu. Dan semenjak kejadian itulah Jinai tertarik ingin duel dengan Takeshi yang terkuat itu. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Di sini Nanba sangat bersemangat. Bahkan ia juga percaya akan bisa mengalahkan Jinai dalam waktu 5 menit saja. Namun ternyata Jinai sangat kuat karena ia bisa bertahan dari setiap serangan yang diberikan oleh Nanba. Tapi pada akhirnya si Jinai tetap kalah karena Nanba sudah pro player. Setelah selesai baku hantam, Nanda mengatakan kalau baku hantam tidak ada gunanya. Kemudian ia pun pulang ke rumah. Di sini Takeshi langsung memarahinya karena Nanba tidak hadir dalam acara pertemuan temannya Ginko. Namun saat melihat wajahnya yang bonyok, akhirnya mereka pun menyadari kalau Nanba telah melakukan pertarungan sehingga mereka pun memaafkannya. Lalu Nanba menyerahkan hadiahnya kepada orang tuanya. Di sini mereka sangat bahagia meskipun hadiahnya sedikit retak. Keesokan harinya Jinai menemui Takeshi di sisi jalan. Di sana Jinai mengatakan kalau ia sudah keluar dari SMA Ichimatsu dan hal itu akibat kekalahannya dengan Nanba.
Di tempat lain, Godai juga berhasil memakan gyoza sebanyak 551 dan hal itu tentu saja mengalahkan rekor milik Kinai yang mampu makan gyoza sebanyak 150 piring saja. Singkat cerita, selamat setahun Nanba yang telah melakukan penyamaran sebagai pria normal. Ternyata ia diam-diam telah menaklukkan wilayah Kanto yang sesuai dengan keinginan keluarganya. Kemudian ajaran baru di sekolah juga dimulai, yang dimana ketua klub seni harus keluar karena ia sudah lulus. Maka dari itu ia pun memilih Nanba untuk jadi ketua selanjutnya. Lalu di dalam kelas seni juga ada seorang murid baru yang ingin ikut bergabung dan ia bernama Makino. Kemudian Nanba satu kelas dengan Fujita, bahkan ia juga sekarang satu kelas dengan Shijimaki. Dan hal itu tentu saja membuat Nanba senang. Namun di dalam kelas barunya Nanba masih merasa khawatir karena Fujita selalu dirayu oleh cowok-cowok di sana. Lalu Nanba tampak terkejut ketika Fujita mengatakan kalau ia ingin memiliki seorang pacar. Mengetahui itu, Nanba curhat kepada teman-teman tongkrongannya kalau ia takut Fujita dimiliki oleh pria lain. Mendengar itu, Godai pun memberikan nasihat agar Nanba berani menunjukkan perasaannya kepada Fujita. Pada malam harinya, Nanba pun berusaha menulis surat untuk Fujita. Namun karena merasa gugup, ia pun berkali-kali gagal untuk menulis surat itu. Keesokan harinya, Nanba menyimpan surat itu di dalam loker miliknya Fujita. Di dalam surat itu, Nanba mengajak Fujita untuk ketemuan. Namun sayangnya Nanba lupa menulis namanya sendiri di dalam surat itu. Singkat cerita, klub seni mengadakan tugas melukis di wilayah Yokohama. Nanba yang mengetahui itu mencoba mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Fujita. Namun Nanba masih gugup sehingga ia pun tidak bisa mengungkapkannya. Bahkan ia juga dibuat sakit hati oleh Fujita karena ia menganggap Nanba sangat lelet dalam melukis. Saat ingin melukis, tiba-tiba Fujita merasa terganggu karena segerombolan cewek gangster yang terus berteriak. Dan cewek gangster itu bernama kelompok Makusu. Mengetahui itu, Fujita langsung menghampiri dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba kelompok gangster Cerberus datang ke sana karena ingin mencari ketua gangster dari Makusu. Mendengar itu, kelompok Makusu tidak ada yang memberitahunya sehingga Cerberus pun berniat ingin menyiksa mereka. Namun tiba-tiba Nanba yang sudah memakai toko buku datang ke sana karena ingin menyelamatkan mereka. Di sini Nanba berhasil mengusir mereka dan hal itu ternyata membuat Fujita jatuh cinta kepadanya. Bahkan Fujita juga menganggap kalau orang yang memakai toko buku ini telah jatuh cinta kepadanya karena ia selalu menyelamatkan Fujita. Mendengar itu, Nanba pun salting sehingga ia pun langsung kabur dari sana. Namun ternyata barudak Ciwi Makusu mengikutinya karena mereka ingin menjadikan Nanba sebagai guru mereka agar bisa melakukan perlawanan kepada gangster Cerberus. Namun tiba-tiba ketua dari Makusu datang dan langsung menyerang Nanba karena ia menganggap Nanba telah mengganggu kelompoknya. Dan ternyata ketua mereka adalah Makino yang merupakan murid kelas 1 dan telah bergabung dengan klub seni. Mengetahui itu, Nanba pun terkejut dan langsung bergegas pergi dari sana. Setelah itu Nanba kembali lagi menemui Fujita dengan penampilan lamanya. Di sini Fujita menceritakan kalau orang yang memakai toko buku itu telah menyukainya. Bahkan Fujita juga menganggap kalau surat itu berasal dari orang yang memakai toko buku itu. Nanba yang mendengar itu langsung kebingungan karena Fujita telah salah paham. Setelah itu Nanba pun menceritakan kejadian tadi kepada teman-temannya. Godai dan Daimura yang mendengar itu tentu saja langsung menertawainya. Kemudian keesokan harinya terlihat Makino tidak datang ke kelas seni. Fujita yang melihat itu merasa kalau Makino sedang berada dalam masalah. Mengetahui itu, Fujita pun meminta tolong kepada Nanba untuk mencari tahu tentang Makino. Kemudian Nanba pun pergi ke markas Makusu karena ia tahu Makino pasti berada di sana. Di sini Nanba memperingati mereka untuk tidak tawuran dengan Cerberus karena kelompok mereka semuanya adalah cowok. Dan hal itu tentu saja akan membuat kelompok Makusu kalah dengan sangat mudah. Tidak lama kemudian salah satu anggota mereka datang dengan kondisi sudah bonyok, yang ternyata ia sudah dihajar oleh gangster Cerberus. Lalu Makino pun menceritakan asal mula terjadinya perseteruan antara gengnya dengan geng Cerberus. Dan di sini ia menganggap kalau masalah ini terjadi karena ulahnya, yang dimana pada 1 tahun yang lalu orang tua Makino telah cerai sehingga ia pun diasingkan oleh orang tuanya. Bahkan ia juga tidak memiliki tempat tinggal. Namun untungnya pada saat itu ia bertemu dengan Mari yang merupakan ketua gangster pertama dari kelompok Makusu. Dari pertemuan itulah Makino pun memutuskan untuk bergabung dengan geng Makusu. Namun suatu hari Makino berpacaran dengan seorang pria bernama Koichi.
Di sini diketahui kalau Koichi merupakan ketua gangster dari Cerberus. Lalu Makino menceritakan kalau ia dulu sangat kagum terhadap kekuatannya Koichi yang sangat kuat. Bahkan ia juga dijuluki sebagai king oleh semua bawahannya. Namun karena sifatnya yang temperamental, akhirnya Makino pun memutuskannya. Dan ternyata hal itu membuat Koichi marah dan berniat ingin menghajar semua anggota Makusu. Kemudian Shin berpindah kepada Makino yang baru pulang sekolah. Namun tiba-tiba Nanba yang sudah memakai toko buku mencegatnya di sana. Lalu Makino menceritakan alasannya yang ingin bersekolah di SMA Shirayuri. Dan ternyata hal itu adalah perintah dari ibunya yang tidak ingin Makino tinggal di daerah Yokohama karena sangat berbahaya baginya. Namun di sini Makino tetap ingin pergi ke Yokohama karena ia telah diutus oleh Mari untuk menjadi ketua dari kelompok gangster Makusu. Bahkan Makino juga telah menganggap semua balad-baladnya sebagai keluarga. Setelah itu Makino meminta Nanba untuk tidak ikut campur dalam masalah Makusu untuk menghadapi geng Cerberus. Pada malam harinya di rumah, Nanba diceng-cengin oleh keluarganya karena ia selalu pergi ke Yokohama. Di sini mereka menganggap kalau Nanba mempunyai pacar di Yokohama. Padahal sebenarnya Nanba hanya ingin memantau kelompok Makusu. Lalu ayahnya dan kakaknya memberikan tips dan trik cara memahami perasaan wanita. Keesokan harinya Nanba menemui kelompok Makusu di Yokohama. Di sini Nanba disambut dengan baik oleh mereka. Bahkan Nanba juga diberikan toko buku merah yang merupakan ciri khas dari kelompok Makusu. Dan ternyata Mari juga datang ke sana karena ingin melihat Nanba. Namun tiba-tiba Nanba menyuruh mereka untuk membubarkan kelompok Makusu karena sebenarnya Cerberus ingin mengincar Makino saja. Di sini Nanba juga menjelaskan kalau perkelahian itu tidak ada gunanya. Di sisi lain ternyata perkataan Nanba telah didengar oleh kakaknya yang tidak sengaja lewat ke sana. Takeshi yang mengetahui itu tentu saja kaget karena sikap Nanba sangat berbeda dengan sikapnya saat berada di keluarganya yang merupakan seorang gangster. Lalu Nanba menyuruh mereka untuk menjalani hidup seperti wanita biasa saja. Namun ternyata kelompok Makusu tidak terima dan langsung pergi meninggalkannya begitu saja di sana. Lalu Mari mengatakan kalau ia menyesal karena tidak membubarkan kelompok Makusu dari dulu. Di tempat lain, kelompok Makusu terus memikirkan perkataannya Nanba yang ingin membubarkan kelompok Makusu. Namun tiba-tiba gangster Cerberus datang ke sana. Bahkan Koichi yang merupakan ketuanya juga datang. Di tempat lain, Makino yang sedang bersekolah tiba-tiba mendapatkan telepon dari Koichi yang mengancamnya untuk segera datang karena jika tidak semua kelompok Makusu akan ia siksa hingga modar. Dari kejauhan Nanba mendengar percakapan itu, namun tiba-tiba ia ditakol oleh Fujita karena ia menganggap Nanba telah menguping obrolannya Makino. Bahkan Fujita juga mengira kalau Nanba menyukai Makino. Kemudian Nanba menemui Godai dan meminta bantuan untuk diantar ke tempat Cerberus. Sedangkan Makino sendiri sudah sampai dan ia langsung dihajar oleh Koichi di sana. Teman-temannya yang melihat itu tentu saja ingin menolongnya, namun mereka semua cewek tentu saja akan kalah jika melawan laki-laki. Di tempat lain, Nanba terus berusaha mencari keberadaannya Makino. Dan tiba-tiba ada kelompok gangster yang memberitahu keberadaannya geng Cerberus. Nanba yang mengetahui itu langsung pergi ke sana dan mengganti toko bukunya dengan toko buku merah milik Makusu. Lalu Nanba dan Godai membantai semua barudak Cerberus dengan sangat mudahnya. Bahkan si Koichi juga sangat enteng untuk dikalahkan oleh Nanba. Hingga akhirnya Nanba pun berhasil menyelamatkan kelompok Makusu. Di sini Makino dan teman-temannya pun memutuskan untuk membubarkan gangster mereka karena ingin menjalani hidup seperti wanita pada umumnya. Kemudian saat di rumah, kakaknya mengajak Nanba untuk ngobrol santuy sambil sebat. Dan ternyata kakaknya mencurigai kalau Nanba telah tobat dari dunia gangster. Di sini Takeshi juga berpendapat kalau ketajaman milik Nanba sudah hilang semenjak masuk SMA. Mendengar itu, Nanba pun mencoba meyakinkan kakaknya kalau ia tidak berubah. Namun di sini kakaknya pura-pura percaya saja, padahal sebenarnya ia tahu kalau Nanba sudah berbohong kepadanya. Beberapa bulan kemudian, Nanba sering mendapatkan perlawanan dari gangster-gangster lain yang ingin menjatuhkan posisinya sebagai orang yang tidak terkalahkan. Sedangkan di sekolah ternyata Nanba dipercayai oleh semua murid untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sana. Mengetahui itu, Nanba pun langsung menceritakannya kepada teman-teman tongkrongannya. Lalu Nanba menceritakan kalau ia sebenarnya tidak bisa menolak untuk jadi ketua OSIS, dan hal itu karena murid-murid sekolahnya telah mempercayainya.
Setelah itu Nanba juga menceritakan tentang kekhawatirannya yang telah menjadi orang tidak terkalahkan. Karena akibat julukan itu Nanba kini selalu diincar oleh gangster-gangster lain yang ingin menjatuhkannya. Mengetahui itu Nanba pun harus siaga dan menyelesaikan masalah gangster-gangster itu meskipun sebenarnya ia sibuk di sekolahnya. Namun ia harus tetap menyelesaikannya karena ia tidak mau teman-teman terdekatnya terkena imbasnya. Singkat cerita, hari pemilihan ketua OSIS pun dimulai dan terlihat para calon sedang berpidato untuk mengumumkan visi misinya jika terpilih sebagai ketua OSIS. Nanba yang melihat itu merasa gugup, namun ia memberanikan diri dan berpidato dengan apa yang ada di dalam hatinya. Yang ternyata pidatonya itu membuat semua murid terkesima kepada Nanba. Di tempat lain, barudak gangster Ibaraki datang untuk mencari Nanba karena ingin menjatuhkannya. Godai yang mengetahui Nanba sedang sibuk untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, akhirnya ia pun memutuskan untuk menghadang mereka secara solo. Namun di tengah pertarungan Nanba datang karena acara pemilihan ketua OSISnya sudah selesai, sehingga ia pun memutuskan untuk membantu Godai untuk melawan gangster Ibaraki. Lalu terjadilah pertarungan duo versus RW. Di dalam pertarungan itu terlihat Nanba dan Godai sangat pro, sehingga mereka pun sangat mudah untuk mengalahkan barudak Ibaraki yang jumlahnya lumayan banyak. Di waktu yang sama perhitungan suara untuk ketua OSIS baru telah dimulai. Yang ternyata Nanba mendapatkan suara paling banyak, sehingga ia pun terpilih untuk menjadi ketua OSIS baru di sekolahnya itu. Kemudian malam harinya di rumah, Nanba merasa takjub kepada Ginko yang sedang belajar dengan keras karena ingin masuk ke SMA pilihannya. Yang ternyata SMA yang dipilih Ginko adalah SMA Shirayuri. Nanba yang mendengar itu tentu saja terkejut karena adiknya akan satu sekolah dengannya. Dan hal itu tentu saja membuat Nanba khawatir diketahui oleh Ginko tentang identitasnya yang sudah bertobat dari pergangsteran. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian ajaran baru pun dimulai dan terlihat Ginko sudah berhasil masuk ke SMA Shirayuri sebagai anak kelas 1. Nanba yang mengetahui itu tentu saja khawatir karena ia telah satu sekolah dengan adiknya. Lalu di tahun ajaran baru ini ternyata kepala sekolah SMA Shirayuri juga diganti dengan kepala sekolah yang baru dan ia bernama Iwaki. Di sini Iwaki terkenal dengan kedisiplinannya sehingga ia pun berharap sekolah SMA Shirayuri bisa disiplin juga. Setelah acara penyambutannya selesai, kepala sekolah menyuruh ketua OSIS untuk berpidato dalam penyambutan murid yang baru. Di sini Ginko langsung terkejut karena nama ketua OSISnya sama dengan nama kakaknya. Nanba yang mengetahui itu langsung pura-pura semangat dalam menyambut murid baru, dan hal itu ia lakukan agar rahasia tidak terbongkar oleh Ginko. Semua murid yang melihat itu langsung terdiam karena sifat Nanba tidak seperti biasanya. Di sini diketahui kalau Nanba telah menjadi kelas 3 sehingga di tahun ini ia akan lulus dari SMA Shirayuri. Begitu juga dengan Godai, kini telah menjadi pemimpin di SMA Ichimatsu. Nanba Tsuyoshi. Keesokan harinya Ginko ingin berangkat sekolah bersamaan dengan Nanba. Namun Nanba yang mendengar itu tentu saja menolak karena ia malu jika berangkat sekolah bersama adiknya. Mendengar penolakan itu, Ginko pun malah beranggapan kalau kakaknya sedang menjaga harga dirinya yang merupakan ketua gangster dari SMA Ichimatsu. Padahal yang sebenarnya Nanba melakukan itu karena tidak ingin identitasnya diketahui oleh Ginko. Di sisi lain, Takeshi hanya bisa terdiam ketika mendengar pembicaraan adik-adiknya itu. Setelah itu Ginko pun berangkat ke sekolah sendirian. Namun di sana ia langsung dicegat oleh guru BK karena roknya terlalu pendek, begitu juga dengan rambutnya yang telah dipikok dengan warna kuning tai. Lalu guru BK pun memarahinya, namun tiba-tiba ia kaget ketika mengetahui kalau Ginko ini adalah adiknya ketua OSIS. Tapi penampilannya tidak sama dengan kakaknya. Mendengar itu Ginko pun menegaskan kalau ia bukanlah adik dari ketua OSIS. Namun tiba-tiba ia langsung terdiam ketika guru BK mengatakan kalau alamatnya sama dengan ketua OSIS. Mendengar hal itu Ginko pun penasaran dan ingin memastikannya dengan pergi ke kelasnya Nanba. Namun di sana Nanba tidak ada karena ia sedang sibuk mengurusi klub seni. Lalu Shimbazaki yang ada di sana memberitahukannya kalau Nanba juga merupakan ketua klub seni.
Ginko yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak karena ia meyakini kalau kakaknya tidak bisa melukis. Kemudian sepulang sekolah, Ginko pergi ke SMA Ichimatsu karena ingin menemui kakaknya. Yang ternyata Makino juga pergi ke sana karena ingin menemui orang yang memakai toko buku. Godai yang melihat itu langsung kebingungan untuk menjelaskannya kepada dua cewek itu. Namun pada akhirnya Godai pun menyuruh mereka pergi karena Nanba toko buku sedang tidak berada di sana. Lalu dari kejadian itu Makino pun mengetahui kalau Ginko ternyata merupakan adiknya Nanba toko buku. Kemudian Godai pun menceritakan kejadian tadi kepada Nanba. Di sini ia berpendapat kalau identitas Nanba akan segera terbongkar secepatnya. Begitu juga dengan Makino yang menyadari kalau Nanba toko buku memiliki adik yang bersekolah di SMA Shirayuri. Sehingga hal itu tentu saja membuat Nanba khawatir jika adiknya diketahui oleh gangster-gangster lain, maka itu akan membuat Ginko menjadi incaran mereka untuk mengalahkan Nanba. Kemudian di tempat lain, kepala sekolah mengadakan rapat dengan guru BK tentang murid-muridnya yang tidak mau diatur. Mengetahui itu, kepala sekolah menyuruh guru BK untuk membereskan murid-murid yang tidak mau diatur itu. Yang ternyata itu semua dilakukan agar reputasi kepala sekolah bisa diakui oleh Dewan Pendidikan Jepang. Bahkan kepala sekolah juga berjanji akan menaikkan jabatan guru BK jika berhasil mendidik semua murid-muridnya. Guru BK yang mendengar itu tentu saja tertarik sehingga ia pun langsung menghampiri Ginko karena ia merupakan salah satu murid yang tidak taat peraturan. Akibat hal itulah Ginko pun dipanggil ke ruangan BK. Namun ternyata guru BK juga memanggil Nanba untuk datang ke ruangannya karena di sini ia yakin kalau Ginko adalah adiknya. Lalu guru BK pun menyuruh Nanba untuk bertanggung jawab atas perlakuan adiknya yang tidak mau mentaati peraturan. Di dalam pertemuan itu Ginko dan Nanba hanya bisa terdiam. Namun Ginko akhirnya menyadari kalau Nanba yang selama ini ia kenal sebagai gangster dan bersekolah di SMA Ichimatsu ternyata kini satu sekolah dengannya di SMA Shirayuri. Mengetahui itu Ginko pun langsung pergi dari sana karena ia kecewa kepada kakaknya yang telah membohongi keluarganya. Ginko! Pada malam harinya di rumah, Nanba dan Ginko menjadi tidak akur. Namun di sini Ginko tidak memberitahu keluarganya kalau kakaknya itu telah tobat dari gangster dan membohongi mereka. Kemudian Ginko pun malah ulang-ulang sambil mengingat kejadian dulu, di mana kakaknya masih menjadi seorang gangster. Di sana Ginko merasa takjub kepada kakaknya yang sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Akibat itulah Ginko pun mengidolakannya. Namun ia langsung kecewa ketika mengetahui kalau kakaknya sudah tidak menjadi gangster lagi. Dan sekarang malah terlihat culun di sekolahan. Tidak lama kemudian Takeshi datang dan mencoba menghiburnya karena Takeshi merasa adiknya sedang galau. Keesokan harinya di sekolah, Nanba terlihat sangat sibuk untuk mengurusi anggotanya yang ingin belajar seni. Namun tiba-tiba Makino menghampiri dan menunjukkan hasil lukisannya, yang ternyata ia melukis wajah Nanba ketika memakai toko buku. Mengetahui itu, Nanba pun akhirnya menceritakan siapa dirinya kepada Makino, yang dimana ia telah membohongi keluarganya dengan berpura-pura sekolah di SMA Ichimatsu. Kemudian di jam istirahat, kepala sekolah menyuruh semua murid untuk berkumpul. Dan ternyata kepala sekolah ingin mengeluarkan peraturan baru, yang dimana ia ingin semua murid mendapatkan nilai yang sangat bagus. Dan jika ada murid yang memiliki nilai 40 ke bawah, maka ia akan memberikan ulangan tambahan. Bahkan kepala sekolah juga memberlakukan kepada setiap klub, yang dimana jika 30% murid dari setiap klub memiliki nilai jelek, maka kepala sekolah akan memberhentikan klub beroperasi lagi. Mendengar itu tentu saja para murid tidak terima karena mereka tidak yakin akan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Namun Nanba yang merupakan ketua OSIS juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menyemangati mereka. Lalu Nanba mengumpulkan ketua dari setiap klub untuk menanyakan siapa saja yang memiliki nilai jelek. Dan ternyata dari setiap klub yang ada di sekolah, hampir 80% semua anggotanya memiliki nilai yang sangat buruk. Nanba yang mengetahui itu tentu saja langsung mengumpulkan klub bisbol, renang, dan juga seni untuk belajar bersamanya. Di sini Nanba menegaskan agar orang-orang yang pintar mau mengajari orang yang tidak paham dalam pelajaran. Lalu Nanba yang merupakan orang pintar juga ikut serta untuk mengajari mereka. Namun karena tidak paham dengan pelajaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyerah. Tetapi Nanba langsung meyakini mereka dengan perkataan jiwa gangsternya, yang dimana ia ingin semua murid tidak pantang menyerah. Mendengar itu akhirnya semua murid pun bersemangat lagi untuk belajar.
Di sisi lain, Ginko yang melihat itu merasa terkesima kepada kakaknya. Setelah itu Ginko pun menemui Godai karena ia ingin menanyakan tentang kakaknya yang telah bertobat dari dunia gangster. Namun di sini Godai tidak mau memberitahukannya, sehingga ia pun menyuruh Ginko untuk menanyakannya langsung kepada kakaknya. Singkat cerita, hasil ujian pun diumumkan oleh kepala sekolah. Namun ternyata perjuangan semua murid tidak membuahkan hasil karena nilai mereka tetap saja jelek. Akibat hal itulah kepala sekolah membubarkan setiap klub yang nilainya di bawah 40. Mendengar itu semua murid tentu saja sedih, apalagi dengan klub bisbol yang dimana tim mereka akan menghadapi turnamen yang diadakan minggu depan nanti. Di sini kepala sekolah juga sempat menghina grup baseball itu kalau mereka akan kalah di awal jika ikutan turnamen itu. Nanba yang mendengar itu tidak terima atas pembubaran klub bisbol, sehingga ia pun memberanikan diri untuk menentang keinginannya kepala sekolah. Lalu Nanba mengatakan kalau semua murid memiliki gaya kehidupan masing-masing, dan ia juga menganggap kalau semua murid ini tidak harus tentang pelajaran saja. Lalu Nanba juga berpendapat jika kepala sekolah membubarkan klub-klub yang telah diikuti para murid, maka hal itu akan dipastikan membuat para murid tidak bersemangat lagi untuk bersekolah. Di sini Nanba juga mengatakan kalau kepala sekolah melakukan peraturan ini karena ingin diakui oleh Dewan Pendidikan. Dengan kata lain, kepala sekolah hanya mementingkan diri sendiri. Mendengar itu semua murid langsung membela Nanba dan meminta mohon kepada kepala sekolah untuk tidak jadi membubarkan klub-klub mereka. Akibat hal itulah kepala sekolah luluh dan tidak jadi membubarkan klub-klub itu. Lalu Ginko yang melihat itu merasa terkesima lagi kepada kakaknya yang berhasil menyelamatkan murid-murid. Semenjak kejadian itu perasaan Ginko menjadi berubah kepada Nanba. Namun Makino langsung mengajaknya untuk pergi ke kelas seni karena ingin menunjukkan lukisan Nanba kepada Ginko. Di sini Ginko langsung terkejut lagi dan tidak menyangka kalau kakaknya bisa melukis sebagus ini. Kemudian sepulang sekolah Makino mengajak Ginko pergi ke tempat bowling. Namun tiba-tiba mereka melihat para reman yang sedang memajak uang kepada para murid. Mengetahui itu Makino dan juga Ginko langsung mengusir dua reman itu dari sana. Setelah itu Makino mengaku kalau ia sengaja membawa Ginko ke tempat ini karena ia ingin Ginko dan Nanba berdamai. Namun tiba-tiba dua reman tadi memanggil balad-baladnya untuk memberikan pelajaran kepada Makino dan juga Ginko. Bahkan para reman itu juga langsung menyulik mereka berdua. Tidak lama kemudian Nanba pun datang ke tempat bowling dan tiba-tiba salah satu murid memberitahu kalau Ginko dan Makino telah diculik oleh reman. Mengetahui itu Nanba langsung bergegas pergi menyusul reman-reman itu menggunakan sepeda. Lalu terlihat di dalam mobil Ginko dan Makino sedang dibully oleh reman-reman itu. Namun tiba-tiba terdengar suara Nanba yang berhasil menghentikan mobil itu. Lalu Ginko pun menangis karena teringat saat bocil ia selalu ditolong oleh kakaknya. Dan tanpa banyak waktu Nanba pun berhasil mengalahkan mereka hanya dengan satu pukulan saja. Ginko! Setelah itu Nanba mengajak mereka pergi ke restoran dan dari sinilah Nanba pun memberanikan diri untuk menceritakan alasannya yang telah bertobat dari pergangsteran. Yang dimana hal itu karena Nanba ingin menjalani masa sekolahnya dengan baik seperti murid-murid pada umumnya. Lalu Nanba juga mengaku kalau ia tidak menyesal atas pilihannya untuk tobat dari gangster. Mendengar itu Ginko pun akhirnya memahami tentang kondisi kakaknya itu. Bahkan ia juga kagum kepada kakaknya karena ia bisa melukis dengan bagus. Akibat kejadian itulah Ginko pun kembali mengidolakan kakaknya meskipun tidak menjadi seorang gangster. Keesokan harinya di rumah Nanba langsung terkejut karena Ginko telah berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Bahkan saat sampai di sekolah Nanba juga terkejut karena melihat penampilan adiknya yang kini telah mematuhi peraturan sekolah. Beberapa bulan kemudian sekolah Nanba akan mengadakan studi tour ke kota Hiroshima. Nanba yang mengetahui itu langsung sibuk untuk membeli celana yang cocok dengannya untuk pergi. Namun sebelum itu ternyata ibunya sudah membelikan celana untuknya. Tapi Nanba tidak menyukainya karena celana pemberian ibunya itu motifnya sangat culun dan banyak lope-lope, sehingga hal itu akan membuat Nanba malu ketika para cewek datang ke kamarnya. Setelah pulang dari sana tiba-tiba Daimaru tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya ketika masih SMP. Dan ia bernama Mizuno. Mengetahui itu Daimaru pun menghampiri Mizuno karena ingin menyapanya. Namun ternyata Mizuno tidak membalas sapaannya itu. Dan ia juga malah menyuruh Daimaru untuk pergi meninggalkannya.
Setelah itu Mizuno pun pergi dan masuk ke klub malam. Di sini Daimaru merasa sikapnya Mizuno telah berubah. Mengetahui itu ia pun memutuskan untuk menunggunya pulang dari klub malam. Bahkan Daimaru juga meminta Godai untuk menemaninya. Sedangkan di tempat lain Nanba sudah pulang terlebih dahulu karena ia harus menyiapkan pakaian untuk study tour-nya ke kota Hiroshima. Kembali lagi kepada Daimaru yang akhirnya Mizuno keluar dari klub malam itu. Lalu Daimaru pun menghampirinya lagi karena ingin mengajaknya untuk ngobrol. Di dalam obrolan itu Mizuno tidak ingin membahas kenangan mereka ketika masih SMP. Namun Daimaru langsung membahas kenangan mereka ketika masih SMP, sehingga akhirnya Mizuno pun luluh dan mau menceritakan masalahnya kepada Daimaru. Yang ternyata ibu Mizuno telah kawin lagi. Namun ayah tirinya itu sangat galak, bahkan keluarganya juga sering disiksa olehnya. Begitu juga dengan kakaknya Mizuno yang selalu mendapatkan siksaan yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Dan hal itu akibat kakaknya yang merelakan dirinya untuk disiksa karena ingin melindungi Mizuno dan juga ibunya. Semenjak kejadian itu mereka bertiga memutuskan untuk pergi meninggalkan ayah tirinya itu. Dan sekarang ibunya telah tinggal di rumah bibinya, sedangkan Mizuno tinggal bersama dengan kakaknya. Namun sayangnya kakaknya telah terlilit hutang sebanyak 7 juta yen kepada seorang yakuza. Dan hal itu karena efek kecanduan bermain slot yang membuatnya harus terus depo tapi jarang menang. Akibat hal itulah Bang Emok marah dan memaksa Mizuno untuk bekerja di klub malam miliknya karena harus melunasi hutang-hutang kakaknya itu. Di sini Mizuno juga tidak mau melaporkan kejadian ini kepada polisi karena ia takut terjadi sesuatu kepada kakaknya dan juga dirinya. Bahkan ia juga menganggap kalau yakuza ini dilaporkan ke polisi maka ia akan dilepaskan lagi karena yakuza itu masih bersekolah SMA. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang yakuza itu dan ia bernama Kohei. Di sini diketahui kalau Kohei merupakan orang yang terkuat yang tidak pernah terkalahkan di wilayah Hiroshima. Mendengar itu, Daimaru pun merasa kasihan kepada Mizuno, sehingga ia pun memutuskan untuk membantunya dengan cara pergi ke Hiroshima karena ingin menemui si Kohei ini. Namun karena Daimaru tidak mempunyai uang seperak-perak acan, akhirnya ia pun mencoba meminjam uangnya kepada Godai. Kemudian scene berpindah kepada Nanba yang sedang asik pefotoan bersama teman-teman sekelasnya di kota Hiroshima. Namun tiba-tiba Nanba terkejut ketika melihat baju toko bukunya ada di dalam tasnya. Padahal semalam ia memutuskan untuk tidak membawa baju itu ke study tour-nya. Yang ternyata orang yang telah memasukkan baju toko buku itu adalah Takeshi, karena ia menganggap adiknya telah lupa untuk membawa baju toko bukunya itu. Di tempat lain, Daimaru dan Godai juga Mizuno telah sampai ke kota Hiroshima karena ingin menemui Kohei. Lalu mereka pun tanpa basa-basi langsung pergi ke markasnya Kohei. Lalu terlihat kakaknya Mizuno telah dipekerjakan sebagai pembantu di markas mereka. Melihat hal itu, Daimaru pun menyuruh Kohei untuk melepaskan kakaknya Mizuno karena Daimaru menganggap kalau Kohei telah memerasnya. Namun tiba-tiba kakaknya Mizuno menghampiri dengan wajah yang sangat bahagia dan terlihat seperti tidak ada beban sama sekali. Padahal sebenarnya ia sedang dimanfaatkan oleh Kohei yang dimana hutang-hutangnya itu tidak akan pernah dilunaskan oleh Kohei. Setelah itu Kohei pun mengajak Daimaru untuk baku hantam saja, dan jika Daimaru bisa mengalahkannya maka kakaknya Mizuno akan ia bebaskan. Namun sebaliknya jika Daimaru yang kalah maka ia sendiri yang harus melunaskan hutang-hutangnya itu. Mendengar hal itu Daimaru pun menerima tantangannya. Di tempat lain Nanba, Shijimaki dan yang lainnya sedang bersiap-siap untuk menunggu para ciwi-ciwi datang ke kamar mereka. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena Yamada lah yang datang ke kamar mereka. Lalu Yamada mengatakan kalau ia akan menembak Fujita saat acara study tour ini. Mendengar itu tentu saja Nanba kaget karena ia juga ingin mengungkapkan perasaannya kepada Fujita. Tidak lama kemudian para ciwi pun datang ke kamar mereka. Di sana mereka pun bersenang-senang sambil menceritakan tentang hantu. Namun di tengah obrolan Fujita diberi pertanyaan oleh teman-temannya tentang kriteria cowok yang diidamkannya. Mendengar itu Fujita pun langsung teringat dengan pria yang memakai toko buku. Namun tiba-tiba ingatannya berpaling kepada Nanba. Dari sinilah Fujita pun sedikit merasakan jatuh cinta kepada Nanba. Namun tiba-tiba salah satu murid panik karena guru BK akan datang ke kamar mereka. Mengetahui itu mereka pun langsung mematikan lampu dan berpura-pura tidur. Karena jika diketahui para cewek sekamar dengan para cowok maka guru BK akan menghukum mereka. Kembali lagi kepada Daimaru yang sedang bersiap-siap baku hantam dengan Kohei sang yakuza. Namun sebelum baku hantam Daimaru menceritakan alasannya ingin membantu Mizuno yang dimana Daimaru telah menyukai Mizuno dari SMP. Akibat hal itulah Daimaru pun tidak tega melihat orang yang ia sukai menderita.
Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Namun Daimaru terlihat sangat kewalahan untuk menghadapi Kohei yang merupakan bos Yakuza terkuat. Tapi hal itu tidak membuat Daimaru menyerah sehingga akhirnya Daimaru pun berhasil memojokkannya. Namun Kohei tidak terima sehingga ia pun mengeluarkan senjata gagang besinya untuk melawan Daimaru. Akibat hal itulah Daimaru pun bonyok karena terus dipukul menggunakan besi itu. Di sisi lain, Godai yang melihat itu tentu saja ingin membantu CS-nya. Namun sayang Godai tidak bisa berbuat apa-apa karena ia dihadang oleh anak buahnya Kohei. Di tengah pertarungan, salah satu anak buahnya Kohei memberitahu bahwa sebentar lagi akan rapat. Mengetahui itu, Kohei pun melepaskan Daimaru dan juga Godai. Namun Kohei menyuruh mereka untuk datang lagi besok jika masih ingin mengalahkannya. Di tempat lain ternyata Fujita satu selimut dengan Nanba. Mengetahui itu, Nanba pun hatinya sangat bergetar dan ingin menjadikan kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Fujita. Namun tiba-tiba teman-teman mereka membuka selimutnya sehingga Nanba pun tidak jadi untuk mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya Nanba dan Fujita diherian oleh teman-temannya akibat peristiwa semalam. Dan ternyata hal itu membuat Fujita dan Nanba malah semakin baper. Namun berbeda dengan Yamada yang merasa cemburu kepada Fujita. Di tengah-tengah keasikan mereka, tiba-tiba Shimizaki sakit perut. Mengetahui itu, Nanba dan yang lainnya langsung membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun saat di rumah sakit, Nanba terkejut karena melihat Godai berada di sana karena ingin mengobati luka-luka bonyok akibat pertarungan melawan Kohei. Dan di sini Godai tidak memberitahu Nanba dan ia malah beralasan kalau ia juga sedang study tour di Hiroshima. Mendengar hal itu, Nanba pun percaya dan langsung pergi meninggalkannya karena ingin mengantar Shimazaki ke ruangan pasien. Namun saat ia kembali, Nanba tidak sengaja mendengar obrolan Godai dan Daimaru yang dimana mereka berdua bersepakat untuk tidak melibatkan Nanba ke dalam masalah mereka. Dan hal itu mereka lakukan karena tidak ingin mengganggu kesenangan Nanba saat study tour. Lalu Daimura juga mengungkapkan kesedihannya yang tidak bisa membantu Mizuno untuk melunasi hutang-hutangnya. Keesokan harinya Godai pergi sendirian ke markasnya Kohei tanpa sepengetahuan Daimaru. Dan hal itu Godai lakukan karena ia tidak tega melihat CS baiknya bonyok lagi. Namun tanpa Godai sadari, salah satu mereka ingin menyerangnya dari belakang. Namun untungnya Daimaru berhasil menghentikannya sehingga terjadilah perbacotan di sana. Karena mereka berdua ingin melindungi satu sama lain. Kohei yang melihat hal itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Mizuno yang telah mereka sekap dari kemarin. Mengetahui itu, tentu saja Daimaru marah dan langsung menyerang Kohei. Namun Daimaru dan juga Godai lagi-lagi kalah karena Kohei sangat kuat. Melihat itu, kakaknya Mizuno merasa bersalah karena telah melibatkan orang lain untuk melunaskan hutang-hutangnya. Namun Kohei tanpa basa-basi langsung menyiksanya di sana. Sedangkan di tempat lain, Nanba diam-diam ingin pergi menyelamatkan Daimaru dan juga Godai. Dan tiba-tiba ia terkejut karena melihat Yamada sedang menembak Fujita. Tapi Nanba berusaha menghiraukannya karena nyawa balat-balatnya lebih penting dibandingkan perasaannya. Setelah itu Fujita pun sempat menanyakan kemana Nanba akan pergi. Nanba pun beralasan kalau ia akan pergi sebentar. Singkat cerita, Nanba pun sampai ke markasnya Kohei. Di sana ia pun tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk membantai mereka semua. Lalu sampailah Nanba melawan si ketua Kohei yang merupakan bosnya. Awalnya Nanba juga kewalahan untuk menghadapi Kohei karena ia sangat kuat seperti Pakueto. Namun Nanba terus bangkit dan hingga akhirnya Kohei pun kalah. Di sini Kohei tidak terima dengan kekalahannya sehingga ia pun membuat perjanjian kalau ia akan melunasi hutang-hutang kakaknya si Mizuno dengan syarat berita kekalahannya jangan disebarluaskan. Dan ia juga meminta Nanba harus berpura-pura mengaku kalau dirinya telah kalah melawannya. Mendengar itu, Nanba pun kebingungan karena sebenarnya Nanba hanya ingin menolong sahabat baiknya saja. Setelah itu Mizuno dan juga kakaknya berterima kasih kepada Nanba. Namun Nanba mengatakan kalau ia tidak ada niatan untuk menolong mereka, melainkan hanya ingin menolong sahabat baiknya saja. Di tempat lain, Fujita dan teman-temannya sedang bermain remi. Namun tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Awalnya Fujita menganggap kalau itu adalah Nanba, tapi ternyata itu adalah guru BK. Di sana guru BK pun marah karena melihat ciwi-ciwi satu kamar dengan cowok. Akibat hal itulah mereka pun mendapatkan surat peringatan.
Lalu guru BK juga menyadari kalau Nanba tidak ada. Mengetahui itu, teman-temannya pun beralasan kalau Nanba sedang silaturahmi ke rumah bibinya yang berada di Hiroshima. Namun guru BK tidak percaya dengan perkataan mereka, sehingga ia pun memutuskan untuk menunggu Nanba pulang. Singkat cerita, Nanba pun pulang dengan cara menutupi wajahnya menggunakan tas. Namun saat dibuka, teman-temannya terkejut karena wajah Nanba bonyok. Setelah itu, Nanba pun menjelaskan kalau ia telah dihajar habis-habisan oleh Reman ketika membeli jus. Mendengar itu, guru BK merasa curiga karena mengapa Nanba pergi membeli jus sambil membawa tas. Akibat hal itulah, Nanba pun terpaksa harus memberikan tasnya kepada guru. Namun untungnya guru BK tidak menemukan baju toko buku miliknya, karena ternyata Nanba sebelumnya telah menitipkan baju toko buku itu kepada Godai untuk dicuci. Dan karena sudah tidak ada yang mencurigakan, mereka pun disuruh untuk segera tidur. Keesokan harinya, guru BK menelpon ibunya Nanba karena ingin memberitahukan tentang skors yang telah ia berikan kepada anaknya, yang dimana Nanba tidak boleh masuk sekolah beberapa hari karena Nanba telah baku hantam. Mendengar itu, ibunya malah merasa bangga karena ia menganggap anaknya sedang berusaha untuk menguasai wilayah Hiroshima. Guru BK yang mendengar itu langsung menutup teleponnya karena ia merasa percakapan ibunya tidak nyambung. Namun dari sinilah guru BK menjadi curiga kepada Nanba tentang jati dirinya sebenarnya. Begitu juga dengan Fujita yang telah mencurigai Nanba. Namun teman-temannya terus meyakinkannya kalau perkataan Nanba semalam adalah benar. Di tempat lain, Nanba yang tidak bersekolah akhirnya memutuskan untuk nongkrong dengan balad-baladnya. Lalu mereka juga mendapatkan kabar dari Twitter tentang kekalahannya Kohei oleh Nanba. Mengetahui itu, mereka pun tidak khawatir karena Mizuno dan juga kakaknya telah pindah dari kota Hiroshima, sehingga mereka pun pasti akan aman dari kejaran Kohei and the gang. Kemudian malam harinya di rumah ibunya Nanba memberitahu kalau guru BK telah menelponnya untuk memberitahu tentang skors yang diberikan kepada Nanba. Mendengar itu, tentu saja Nanba panik. Tapi untungnya ibunya mengatakan kalau ia tidak peduli dengan skors itu, sehingga mereka pun kembali tertawa di sana. Namun berbeda dengan Takeshi yang melihat dengan tajam kepada Nanba, yang dimana ia merasa ada yang disembunyikan oleh Nanba. Singkat cerita, Nanba pun diperbolehkan masuk lagi ke sekolahnya. Di sana ia pun langsung disambut dengan baik oleh semua murid karena ia merupakan ketua OSIS-nya. Lalu Pak Guru memanggil dan menyuruhnya untuk menjawab soal-soal tentang cita-cita Nanba yang akan dilakukan Nanba ketika sudah lulus nanti dari SMA Shirayuri. Namun di sisi lain, ternyata Takeshi mendatangi sekolah SMA Shirayuri. Nanba dan Ginko yang mengetahui itu tentu saja panik karena takut identitas Nanba diketahui olehnya. Namun ternyata Takeshi datang ke sana hanya ingin memberikan tugas jahitan milik Ginko yang telah tertinggal di rumah. Setelah itu Takeshi pun pergi ke SMA Ichimatsu karena ingin menemui Nanba yang telah menguasai SMA Ichimatsu. Nanba yang mengetahui itu tentu saja panik sehingga ia pun langsung pergi menyusulnya. Namun untungnya Godai datang dan menjelaskan kalau Nanba adalah penguasa dari SMA Ichimatsu. Tapi sayangnya ia sekarang tidak berada di sana karena sedang makan di luar. Mendengar itu, Takeshi pun percaya saja dan langsung pergi dari sana. Pada malam harinya, Nanba kebingungan untuk menjawab soal survei yang telah diberikan oleh gurunya. Dan hal itu karena Nanba belum memikirkan universitas mana yang akan ia pilih setelah lulus dari SMA Shirayuri. Di sana Nanba juga masih bimbang untuk menjelaskan tentang kebohongannya kepada keluarganya. Keesokan harinya mantan ketua seni datang karena ingin menemui Nanba. Lalu Nanba menceritakan tujuannya ketika lulus nanti, yang dimana ia ingin melanjutkan hobi melukisnya sambil bekerja. Namun ia tidak akan melanjutkan kuliahnya karena kondisi keuangan keluarganya yang sedang tidak baik. Mendengar itu, seniornya berpendapat agar Nanba masuk ke Universitas Kesenian saja, karena di sanalah Nanba bisa mengembangkan bakat seninya. Mengetahui itu, Nanba pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke Universitas Kesenian, sehingga ia pun langsung menuliskan di kertas survei itu. Namun tiba-tiba Takeshi datang karena ingin menyuruhnya untuk makan bersama dengan keluarga di bawah. Nanba yang menyadari itu langsung kaget sehingga Takeshi pun merasa ada yang disembunyikan oleh Nanba darinya. Namun untungnya Takeshi tidak terlalu mementingkan hal itu. Setelah itu mereka pun makan bersama. Di sini Nanba memberanikan diri untuk menceritakan tentang sekolahnya. Namun tiba-tiba ibunya menjahili Nanba, bahkan ia juga menganggap Nanba ingin memiliki toko buku baru. Mengetahui itu, Nanba pun tidak jadi menceritakan hal itu.
Keesokan harinya Godai pun juga berpendapat agar Nanba menceritakan yang sebenar-benarnya kepada keluarganya, karena hal itu lebih baik dibandingkan ketahuan oleh keluarganya dari orang lain. Dan ketika di sekolahan, Nanba panik karena soal survei kelulusannya telah tertinggal di rumah. Sedangkan di sisi lain, soal survei itu tidak sengaja ditemukan oleh Takeshi. Takeshi yang mengetahui itu tentu saja semakin curiga kepada Nanba. Akibat itulah ia pun pergi menemui Godai karena ingin menanyakan soal Nanba. Di sini Takeshi juga mengetahui kalau Godai merupakan ketua SMA Ichimatsu. Namun Godai tetap tidak mau memberitahukannya karena ia ingin Nanba sendiri yang mengatakannya langsung kepada kakaknya. Mendengar itu Takeshi pun langsung pergi dari sana. Di tempat lain, Nanba sudah mengganti pakaiannya menjadi toko buku karena ingin pulang ke rumah. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja bertemu dengan kakaknya di sana. Lalu Takeshi pun mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di sana Takeshi langsung menanyakan kondisi SMA Ichimatsu kepada Nanba. Nanba yang mendengar itu langsung mengatakan kalau SMA Ichimatsu sedang baik-baik saja. Namun tiba-tiba Nanba kaget ketika kakaknya menunjukkan soal survei miliknya. Dari sinilah kebohongan Nanba akhirnya diketahui oleh Takeshi, sehingga Nanba pun berjanji akan menjelaskan semuanya nanti malam kepada semua keluarganya. Namun Takeshi sudah terlanjur marah dan ia pun langsung menghajar Nanba hingga tidak berdaya. Tidak lama kemudian Godai dan Daimaru datang untuk menyelamatkan Nanba. Namun Takeshi tanpa pandang bulu langsung menghajar mereka juga hingga tepar. Nanba yang melihat itu langsung bangkit karena tidak terima teman-teman baiknya dihajar, sehingga terjadilah pertarungan adi lancek di sana. Di sisi lain, Ginko yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Takeshi menyuruh Nanba menjelaskan semua kebohongannya kepada orang tuanya. Singkat cerita, Takeshi dan Nanba pun sudah pulang ke rumah. Di sana Takeshi tanpa basa-basi langsung menyuruh Nanba untuk menjelaskan semuanya. Awalnya orang tua mereka tidak merasa curiga karena perkelahian antar saudara sudah dianggap hal yang wajar. Namun mereka langsung berubah ketika Nanba menjelaskan kebohongannya yang telah dilakukan kepada keluarganya itu selama ini. Mengetahui hal itu, ayahnya langsung marah karena Nanba tidak terus terang kepada keluarganya untuk masuk ke SMA Shirayuri. Lalu Nanba pun menjawab kalau ia tidak bisa melakukan hal itu karena ia tidak mau keluarganya kecewa kepadanya yang telah memberikan harapan agar ia menjadi seorang penguasa seperti Takeshi. Dan ia juga mengatakan kalau ia ingin menjadi siswa yang baik pada umumnya. Di sana Nanba juga menjelaskan tentang kebohongannya yang telah menguasai kota Hiroshima, yang dimana sebenarnya ia hanya menolong teman-temannya saja dan bukan untuk menguasai kota Hiroshima. Mendengar itu, ibunya kecewa kepada Nanba, bahkan ia juga berniat ingin menghajarnya. Namun untungnya Ginko berhasil mencegahnya. Lalu ibunya menyuruh Nanba untuk melepaskan baju toko bukunya itu karena baju itu tidak cocok lagi untuk dipakai pria culun. Mendengar itu, Nanba pun terpaksa harus melepaskan bajunya itu sambil marah-marah. Bahkan ia juga mengatakan kalau ia menyesal karena telah dilahirkan dari keluarga gangster yang menurutnya sangat merepotkan. Takeshi yang mendengar itu langsung menyuruh Nanba untuk pergi dari rumah jika tidak mau dibebani lagi. Hingga akhirnya Nanba pun pergi meninggalkan rumahnya sendiri. Setelah itu Nanba pun tinggal sementara di apartemen milik Godai. Terlihat Nanba selalu melamun karena sedang depresi galau. Namun Godai dan Daimaru yang mengetahui itu langsung mencoba menghiburnya dengan cara melukis anjing kesayangannya. Dan ternyata itu membuat Nanba tersenyum lagi karena melihat lukisan Daimaru yang sangat jelek. Sedangkan di tempat lain keluarganya merasakan kesepian karena Nanba tidak ikut makan bersama mereka. Begitu juga dengan Takeshi yang selalu marah-marah tidak jelas. Akibat hal itulah pacarnya pun sakit hati dan meninggalkan Takeshi di sana. Singkat cerita, libur sekolah pun tiba dan Nanba mencoba kerja sampingan yang dimana di pagi harinya ia bekerja sebagai tukang koran dan malam harinya ia bekerja di sebuah karaoke. Namun tiba-tiba Nanba ditugaskan untuk memeriksa dan mengecek umur pengunjung yang sedang minum amer di sana. Tapi pengunjung itu tidak terima dan menanyakan siapa namanya.
Saat mengetahui nama Nanba, mereka pun langsung menyadari kalau Nanba adalah adiknya Takeshi, yang dimana mereka sudah memiliki dendam kepada Takeshi. Akibat itulah mereka pun mengajak Nanba pergi ke tempat parkir. Awalnya Nanba masih kebingungan tentang maksud mereka. Namun ketika mengetahui kalau mereka ingin balas dendam kepada kakaknya, akhirnya Nanba pun menerima tawaran mereka untuk baku hantam di sana. Di sini diketahui mereka merupakan barudak gangster dari Shibuya yang pernah dibantai habis oleh Takeshi, sehingga hal itulah yang membuat mereka ingin balas dendam kepada Takeshi. Lalu pertarungan pun dimulai dan ternyata Nanba berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudahnya. Namun mereka tidak terima atas kekalahannya itu, sehingga mereka pun merencanakan akan menyerang Nanba lagi. Hari demi hari Nanba mulai menikmati pekerjaan paruh waktunya. Begitu juga dengan Fujita yang sedang bekerja paruh waktu di Lazada. Namun berbeda dengan keluarga Nanba yang sedang mengalami masalah karena ayahnya telah dipecat dari pekerjaannya yang merupakan seorang supir. Singkat cerita, liburan mereka sudah habis dan harus mulai masuk sekolah lagi. Namun tiba-tiba gangster Shibuya yang telah dihajar Nanba datang ke sana. Bahkan mereka juga menyewa orang terkuat yang bernama Ryuji untuk ikut membantu mereka melawan Nanba. Di sana mereka pun langsung merusak SMA Shirayuri sambil mencari keberadaannya Nanba. Kepala sekolah yang mengetahui itu ternyata tidak mau melaporkan kejadian ini kepada polisi karena ia tidak mau reputasi SMA Shirayuri hancur. Sedangkan Nanba yang mengetahui itu berencana untuk melawan mereka sendirian. Namun Makino mencoba menghadangnya karena ia tidak mau identitas Nanba diketahui oleh murid-murid lainnya. Tapi Nanba tidak bisa berdiam diri ketika melihat sekolah kesayangannya hancur. Akibat itulah Nanba pun tetap pergi untuk melawan mereka. Hingga akhirnya Nanba pun keluar sambil menggunakan toko bukunya. Namun semua murid langsung terdiam ketika Nanba membuka maskernya. Lalu pertarungan solo PS sekampung pun dimulai. Awalnya Nanba berhasil mengalahkan cecunguk-cecunguknya. Namun tiba-tiba Ryuji yang merupakan orang terkuat langsung menendang Nanba hingga tidak berdaya. Namun untungnya Godai dan Daimaru datang untuk ikut membantunya. Setelah itu Nanba diselamatkan oleh Shijimaki. Dan dari sinilah Shijimaki pun menyadari kalau orang yang memakai toko buku itu adalah Nanba. Lalu Nanba pun bangkit lagi karena ingin melawan mereka. Namun Ginko dan para murid melarangnya karena musuh yang dihadapinya merupakan orang dewasa. Namun Nanba tidak memperdulikan hal itu karena ia ingin menyelamatkan sekolah kesayangannya yang telah merubah kehidupannya menjadi baik. Sedangkan kepala sekolah tiba-tiba berniat memanggil polisi karena ia menganggap sekolah mereka telah dijadikan arena pertarungan SMA Ichimatsu dengan gangster. Di sisi lain pertarungan Nanba dengan Ryuji masih sengit. Namun pada akhirnya Nanba pun berhasil mengalahkannya. Bahkan karena saking marahnya ia terus-terusan mengajar Ryuji sambil hujanan. Namun tiba-tiba polisi datang dan langsung mengamankan Nanba. Sedangkan Fujita akhirnya menyadari kalau orang toko buku itu adalah Nanba. Di sisi lain keluarga Nanba merasa kehilangan atas perginya Nanba dari rumah. Lalu tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang mengabarkan Nanba telah diamankan. Singkat cerita, setelah bernegosiasi akhirnya Nanba bebas dari tahanan setelah ayah dan ibunya datang untuk menjemputnya. Karena semua kejadian itu tidak sepenuhnya salah dari Nanba. Awalnya Nanba tidak mau pulang lagi ke rumahnya karena masih merasa bersalah. Namun ayahnya tetap memaksanya untuk pulang. Dan kepulangan Nanba itu tentu saja membuat Ginko sangat senang. Namun tidak untuk Takeshi yang masih menyimpan rasa kecewa terhadap Nanba. Dengan rasa bersalah, Nanba kembali meminta maaf atas semua perbuatannya. Namun ayahnya melarang Nanba untuk bersujud. Karena seorang laki-laki terkuat dilarang membukukan badannya ketika tidak merasa bersalah. Ayahnya menjelaskan bahwa Nanba sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tetapi hanya melakukan kebohongan saja. Ayahnya pun akhirnya juga meminta maaf kepada Nanba karena selama ini telah memaksakan kehendak anaknya untuk menuruti semua permintaan dari orang tuanya untuk menjadi penguasa sekolah dan wilayah. Di sini ayahnya sangat menyesal dan mengakui bahwa perbuatan mereka tersebut membuat anaknya menjadi tertekan.
Dari sinilah kini ayahnya mulai membebaskan anaknya memilih hidupnya sesuai keinginannya sendiri, yang penting bisa membuat Nanba bahagia. Namun berbeda dengan Takeshi yang masih tidak bisa menerima keputusan ayahnya untuk menerima Nanba kembali ke rumahnya. Dengan rasa kesal dan kecewa, Takeshi pun pergi meninggalkan rumah. Di SMA Shirayuri terlihat semua murid membicarakan tentang perkelahian Nanba dan preman-preman sebelumnya, dan mereka menganggap Nanba telah membuat onar di sekolah, sehingga menyebabkan sekolah Shirayuri diserang oleh para preman itu. Bahkan Ginko juga mendapatkan ejekan dari teman-teman sekelasnya karena mempunyai kakak seorang gangster. Tetapi berbeda dengan kelasnya Nanba, di mana mereka semua terdiam memikirkan Nanba yang tidak ada kabar sama sekali. Karena atas kejadian itu, sesuai dengan keputusan kepala sekolah, Nanba telah dikeluarkan dari sekolah. Meskipun dia ketua OSIS dan telah berdedikasi terhadap sekolah, namun perbuatan kekerasan tidak bisa ditoleransi. Dan hal itu yang membuat kepala sekolah mengeluarkan Nanba tanpa perlu adanya penjelasan dari pihak Nanba. Tetapi si Majaki tidak terima karena ia merasa bahwa Nanba selama ini melakukan kekerasan atau baku hantam tidak lain hanyalah untuk menyelamatkan teman-temannya, bukan hanya untuk sekedar ingin baku hantam saja. Dari situlah si Majaki protes dengan keputusan kepala sekolah. Tidak hanya itu, ternyata seluruh murid yang ada di sana juga memprotes untuk tidak mengeluarkan Nanba. Di tempat lain, Godai dan Daimaru juga merasa kasihan kepada Nanba karena ia harus menanggung masalahnya sendiri selama 2 tahun ini, dan sangat menyayangkan perjuangannya Nanba yang ingin lulus namun harus terhenti karena dikeluarkan dari sekolahnya. Menghadapi semua masalah ini, Nanba hanya bisa pasrah dan mengurung diri di kamar dengan perasaan depresi. Tidak tinggal diam, ternyata teman-temannya juga mencoba untuk menyemangati Nanba agar tetap bersemangat dan bisa kembali lagi ke sekolah. Keesokan harinya, ketika di jam pelajaran, seluruh murid kelas Nanba tidak ada di sana, di mana ternyata mereka serentak mengurung diri di aula sekolah. Itu semua mereka lakukan untuk bentuk protes kepada kepala sekolah karena telah mengeluarkan Nanba tanpa keadilan. Meskipun hanya berjumlah sedikit, tetapi mereka yakin harus bisa membuat kepala sekolah mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan Nanba. Namun ketika guru BK datang, guru tersebut mengancam tidak akan memberikan surat rekomendasi ke universitas manapun kepada mereka. Mendengar hal itu, semua murid banyak yang kena mental, sehingga sebagian dari mereka mengundurkan diri dan tidak jadi protes, karena mereka sangat membutuhkan surat rekomendasi itu untuk bisa melanjutkan sekolah. Tetapi berbeda untuk Fujita dan yang lainnya, mereka masih berpegang teguh akan tetap melakukan protes itu meskipun jumlah mereka semakin sedikit. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan guru BK yang memaksanya masuk dari pintu. Tidak hanya itu, ternyata para murid di kelas 1 dan 2 juga ikut berpartisipasi untuk mendukung tindakan protes itu demi Nanba. Bahkan Daimaru juga menyamar ke sekolah Shirayuri untuk ikut serta membantu. Dari situlah semua murid tersadar bahwa sebenarnya Nanba itu adalah orang yang baik. Mereka juga mengetahui bahwa Nanba sebenarnya berkelahi hanya karena untuk menyelamatkan sekolah Shirayuri saja. Karena banyaknya protes tersebut, para guru juga meminta guru BK untuk mencabut pengeluaran Nanba karena sebenarnya mereka juga respect kepada Nanba. Maka dari itulah guru BK pun melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Di sana guru BK menjelaskan kalau para murid tetap ingin mengurung diri, maka akan ada masalah yang terjadi, di mana para wali murid dan polisi juga akan bisa mendatangi sekolah Shirayuri. Dan hal itu tentu saja akan merusak reputasi kepala sekolah itu sendiri. Di tempat lain, Godai mendatangi rumah Nanba, namun ternyata Nanba masih mengurung dirinya di kamar. Lalu Godai menanyakan keberadaan Takeshi, tetapi orang tuanya tidak tahu keberadaannya sekarang. Dan secara kebetulan Takeshi pun pulang dengan memasang muka yang kesal. Kemudian Takeshi pun marah kepada Godai karena Godai yang ikut campur urusan keluarga orang lain. Mendengar hal itu, akhirnya Godai pun menceramahi Takeshi, yang mana Takeshi sebagai kakaknya Nanba, tetapi tidak pernah mendukung keinginan dari adiknya itu. Karena yang kita tahu kalau Takeshi ini sama seperti keluarganya, dia hanya bangga ketika adiknya mempunyai jiwa penguasa sekolah sama seperti dirinya. Di sana Takeshi juga kecewa ketika mendengar Nanba telah kalah baku hantam dengan para reman sebelumnya. Padahal sebenarnya Nanba telah mengalahkan para reman itu demi nama kakaknya sendiri karena menjadi incaran mereka. Padahal sebenarnya Nanba telah mengalahkan para reman itu demi nama kakaknya sendiri karena telah menjadi incaran para reman itu.
Kemudian scene kembali lagi di sekolah, di mana guru BK akhirnya mengumumkan hasil rapat dengan kepala sekolah bahwa Nanba tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Mendengar kabar baik itu membuat semua murid bersorak bahagia. Dan kabar itu pun langsung sampai ke keluarganya Nanba, tidak terkecuali Nanba itu sendiri setelah diberitahu oleh Ginko. Namun ternyata Nanba tidak bereaksi seperti ia tidak peduli atas berita itu. Keesokan harinya Nanba pun bertemu dengan Fujita, dan itulah pertemuan Nanba dengan Fujita untuk pertama kalinya dengan tampilan Nanba yang asli. Meskipun begitu, terlihat ekspresi Nanba yang tidak peduli sama sekali. Ia juga mengembalikan penghapus yang telah diberikan di hari pertama masuk sekolah kepada Fujita. Dan Nanba juga memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sekolah Shirayuri karena ia merasa akan tetap membahayakan sekolahnya dan juga teman-temannya jika ia kembali ke sekolah. Mendengar hal itu, Fujita memberikan semangat kepada Nanba untuk terus berjuang sampai mereka bisa lulus bersama. Lalu Fujita menyuruh Nanba untuk berjanji agar tidak berkelahi lagi. Dan akhirnya Nanba pun mengucapkan janji itu dan akan kembali ke sekolah lagi. Dan itulah senyum pertama Nanba setelah beberapa hari ia merasakan depresi. Kemudian Godai dan Daimaru juga datang ke sana. Tetapi ternyata para reman sebelumnya juga datang untuk balas dendam kembali. Namun Godai dan Daimaru menyuruh Nanba untuk pergi saja karena Nanba sendiri juga sudah berjanji tidak akan baku hantam lagi. Namun sayangnya mereka berdua tidak berhasil menghadang reman itu dan akhirnya Nanba pun terkepung di sebuah gedung. Di sana Nanba tidak melawan dan hanya menerima pukulan demi pukulan dari para reman itu karena Nanba yang tidak ingin baku tumbuk lagi. Hingga akhirnya Takeshi pun datang untuk menyelamatkan Nanba. Dengan kekuatan penuh yang dimiliki Takeshi, tidak perlu waktu lama untuk menghajar mereka semua hingga kabur terbirit-birit. Setelah itu Takeshi pun meminta maaf kepada Nanba karena selalu menyuruhnya untuk menjadi yang terkuat. Dan Takeshi menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan keinginannya Nanba untuk selalu menjadi yang terkuat. Karena Nanba juga sudah memilih jalannya sendiri. Dengan kesadaran Takeshi yang ingin menerima kembali adiknya itu membuat Nanba menangis bahagia. Hingga akhirnya keluarga Nanba pun kembali bersatu dan bahagia kembali. Keesokan harinya keluarganya sangat terkejut dengan penampilan Nanba sebagai anak polos, tetapi sekarang mereka juga sangat mendukungnya dengan penuh kegembiraan. Bahkan ketika di sekolah pun Nanba disambut baik oleh seluruh murid. Hal itulah yang menandakan bahwa Nanba memang murid yang sangat dihormati di SMA Shirayuri. Dan film pun tamat coy, mantap sekali pokoknya mah. Terima kasih.